Kastil Besi Hitam Bab 111, Sang Pencerah. Karena semakin banyak orang, dengan wajah berlinang air mata, terpengaruh oleh suasana sakral dan suci dan meneteskan darah segar mereka ke dalam lubang batu di depan Zhang Tai. Zhang Tai tahu bahwa dia telah berhasil. Iya, dia berhasil. Nanti, apapun yang dia katakan, orang-orang ini tidak lagi meragukan kata-katanya. Zhang Tai jelas tahu bagaimana perasaan hewan-hewan ini. Di masa lalu, dia juga seperti orang-orang yang bahunya yang kurus sudah kewalahan di usia ini. Dulu, saat dia sendirian, dia akan selalu merasa kesepian dan cemas hingga larut malam. Menghadapi dunia ini, dia biasanya merasa seolah-olah dia adalah sosok yang sepele, dan memikirkan masa depan, dia akan selalu dipenuhi dengan ketakutan yang tidak masuk akal. Dia juga mempunyai banyak mimpi yang dia tahu mungkin tidak akan pernah menjadi kenyataan sepanjang hidupnya. Itu sebenarnya semacam keputusasaan yang menyiksa. Hari ini, di bawah suasana sakral dan suci yang dibuat di dalam gua penambangan misterius, yang terus-menerus menggerakkan dan mengejutkan para hewan karena keinginan mereka akan pengetahuan misterius yang ilusi. Orang-orang ini tidak dapat mengendalikan perasaan mereka lagi dan akhirnya menangis. Sebagaimana setetes air bisa menyatu menjadi lautan. Lalu mengapa keinginan seorang pemuda untuk menjadi besar tidak bisa? Kesadaran seperti itu tiba-tiba terlintas di benak Zhang Tai, dan memaksanya untuk menyerah pada sikap yang menganggap ini sebagai lelucon. Dia mulai dengan serius mengambil tanggung jawab sebagai pencerah. Bahkan jika itu hanyalah mimpi bagi orang-orang itu, Zhang Tai harus memikul tanggung jawab untuk membangun mimpi yang mereka bayangkan. Zhang Tai, kamu harus mengerahkan upaya terbaikmu untuk memberi mereka harapan, bahkan jika harapan itu tidak akan pernah terwujud. Bagi orang-orang yang mungkin bergabung dengan tentara dan kehilangan nyawa mereka di medan perang setelah pelatihan bertahan hidup ini, kehidupan tanpa harapan sejak mereka dilahirkan adalah yang paling tragis. Jika mereka menginginkan pengetahuan misterius, berikan saja mereka. Gunakan semua kebijaksanaanmu, semua kekuatanmu, semua pengetahuan misteriusmu, bahkan dengan mempertaruhkan nyawa Anda harus memberi mereka harapan. Saat ini, Anda harus membuat mereka bahagia dan menunjukkan harapan masa depan cerah. Kali ini saja, meskipun hanya sekali ini saja, tolong. Zhang Tai berteriak pada dirinya sendiri di dalam hati. Ketika dia melirik ekspresi saleh itu, Zhang Tai merasa seolah-olah sedang melihat dirinya sendiri melalui cermin. Tiba-tiba, wajahnya terasa agak dingin. Entah kapan, wajah Zhang Tai sudah berlinang air mata. Zhang Tai tidak tahu apakah dia menangis untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri. Dia hanya tahu bahwa dia tiba-tiba tersentuh dan merasa sangat sedih, dan dia bahkan merasakan dorongan untuk mengorbankan segalanya demi orang-orang yang menaruh kepercayaan padanya. Batu di depannya telah berlumuran darah segar dan air mata, dan genangan darah segar telah terbentuk di lubang batu tersebut, meski belum terisi seluruhnya. Karena tekstur batunya, sebagian darah segar sudah meresap ke dalamnya sehingga terlihat lebih redup. Melihat ini, meskipun mata Zhang Tai berkaca-kaca, dia tersenyum. Ini adalah darah saudara-saudaramu. Sebelum upacara pewarisan keterampilan berkah besar selesai, bagaimana Anda bisa mengering? Saat dia mengatakan ini, Zhang Tai membalikkan belatinya. Dan dengan kilatan ujung belati, Zhang Tai membuat sayatan pada pembuluh darah di pergelangan tangannya, menyebabkan darahnya menyembur ke atas batu. Ah, jangan lakukan itu. Gunakan darahku, gunakan darahku. Bajingan, bagi para pemuda yang wajahnya sudah berlinang air mata. Saat melihat Zhang Tai memotong pembuluh darah di pergelangan tangannya sambil tersenyum agar lubang batu itu terisi penuh, semua orang bergegas maju. Karena mereka menyadari Zhang Tai sedang mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelesaikan upacara pewarisan keterampilan berkah besar. Sedangkan bagi mereka yang hanya matanya saja yang memerah, saat ini air mata juga mulai menetes dari matanya. Sementara itu, sejumlah kecil orang pintar yang tetap peka di antara kerumunan juga terkejut melihat tindakan Zhang Tai. Ketika melihat Zhang Tai melukai pergelangan tangannya, hingga menyebabkan darah segarnya menyembur ke batu seperti air, mereka sangat terkejut. Mereka kemudian memastikan bahwa semuanya benar, karena tidak ada yang akan menggorok pergelangan tangannya sendiri hanya untuk lelucon. Zhang Tai jelas-jelas menyelesaikan upacara itu dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Keterampilan berkah besar itu nyata. Pada saat itu, semua orang yakin. Seperti apa yang Donder katakan padanya. Bahkan Zhang Tai sudah ditipu oleh dirinya sendiri, sepenuhnya terserap ke dalam peran ini, jadi siapa lagi yang akan meragukannya? Seperti meninggikan tembok, Zhang Tai mengangkat tangannya. Dan langsung menghentikan hewan-hewan dengan mata berlinang air mata yang ingin bergegas ke depan untuk menghentikannya. Merupakan tanggung jawab dan kehormatan saya untuk melakukan ini sebagai pencerah. Tolong jangan hentikan aku. Zhang Tai tersenyum, memancarkan kecemerlangan yang datang dari jiwa. Semua orang kemudian menyaksikan pergelangan tangan Zhang Tai terus-menerus mengeluarkan darah hingga memenuhi lubang batu itu sepenuhnya, dan berceceran kemana-mana. Setelah mengalami insiden dengan Hak dan Snet, Zhang Tai sudah mahir dalam menangani luka tersebut serta mengendalikan pendarahannya.
Meski sepertinya dia mengeluarkan banyak darah, kenyataannya tidak terlalu banyak, itu hanya antara 200 ml dan 300 ml, jumlah yang masih bisa dia tahan. Saat Zhang Tai menjauhkan tangannya, Potter dan dua orang lainnya yang berada tidak jauh darinya segera bergegas maju. Dengan menggunakan belatinya untuk membuat sayatan di lengan bajunya. Potter dengan keras merobek sepotong kain dari lengan bajunya, sementara dua orang lainnya mengambil obat dan mengoleskan bubuk obat pada luka Zhang Tai sebelum membungkusnya dengan kain tersebut. Tangan Zhang Tai yang terluka secara alami terkulai ketika tiga orang lainnya berlutut dan mulai mengobati lukanya dengan mata berkaca-kaca. Tolong berlutut bersama mereka. Ikuti saya dan buat sumpah darah saudara dan terima warisan keterampilan berkah besar. Anda bisa bersumpah demi saya. Saat saya mengucapkan kata pengambil sumpah, Anda harus menyebutkan nama Anda sendiri. Setelah itu, saya akan membaca sutra keterampilan berkah besar dan bagian-bagian relevan yang perlu Anda lafalkan. Anda perlu mendengarkan dengan sikap paling tulus sambil berlutut di tanah. Setelah itu, kamu perlu menggambar 3 garis horizontal seperti kerutan di dahi menggunakan darah segarmu sendiri sebelum datang ke hadapanku untuk menyelesaikan langkah terakhir dari skill berkah besar. Saya kemudian akan mengeksekusi skill berkah besar pada tubuh Anda dengan menggambar garis vertikal di dahi Anda. Itu yang perlu kita lakukan, jelaskan, kata Zhang Tai dengan sungguh-sungguh. Jernih, kalau begitu, silakan berlutut. Saat ini, tidak ada yang ragu-ragu. Mereka semua berlutut di depan Zhang Tai dengan satu lutut, sementara 3 orang lainnya yang merawat luka Zhang Tai hanya berlutut di depannya sedekat mungkin dengan Zhang Tai. Tuhan yang mengendalikan segalanya, karma yang mendominasi segalanya. Setelah mengucapkan setiap kalimat, Zhang Tai akan berhenti sejenak. Semua orang kemudian mengulangi setelah Zhang Tai. Tuhan yang mengendalikan segalanya, karma yang mendominasi segalanya. Hari ini, atas nama garis keturunan saudara-saudaraku, aku akan mengucapkan sumpah dan persetujuan suci ini. Hari ini, atas nama garis keturunan saudara-saudaraku, aku akan mengucapkan sumpah dan persetujuan suci ini. Hari ini, semua yang saya lihat di gua ini tidak akan dibagikan kepada siapapun, bahkan kepada orang tua saya, istri saya, atau anak-anak saya. Bahkan ketika menghadapi pedang, dan penyiksaan kejam. Hari ini, semua yang saya lihat di gua ini tidak akan dibagikan kepada siapapun, bahkan kepada orang tua saya, istri saya, atau anak-anak saya. Bahkan ketika menghadapi pedang, dan penyiksaan kejam. Penerimaan berkah dari keterampilan berkah besar adalah rahasia besar saudara-saudaraku, yang telah mencampurkan darah mereka dengan darahku. Aku bersumpah untuk melindungi rahasia ini, bahkan dengan mengorbankan nyawaku. Penerimaan berkah dari keterampilan berkah besar adalah rahasia besar saudara-saudaraku, yang telah mencampurkan darah mereka dengan darahku. Aku bersumpah untuk melindungi rahasia ini, bahkan dengan mengorbankan nyawaku. Jika saya melanggar sumpah dan kesepakatan hari ini, mohon jadikan berkah ini menjadi kutukan. Tolong bunuh aku dengan pedang saudara-saudaraku yang telah mencampurkan darah mereka denganku, pengambil sumpah. Jika saya melanggar sumpah dan kesepakatan hari ini, mohon jadikan berkah ini menjadi kutukan. Tolong bunuh aku dengan pedang saudara-saudaraku yang telah mencampurkan darahnya denganku, pengambil sumpah. Semua orang lalu menyebutkan nama mereka. Setelah itu, mereka melanjutkan mendengarkan sutra keterampilan berkah besar milik Zhang Tai. Sun menjadi terkemuka di kalangan petani, Fu Yue menjadi terkenal di kalangan tukang plester. Jiao Ge menjadi terkenal di kalangan penjual ikan dan garam, Guanzong menjadi Perdana Menteri setelah dia dibebaskan sebagai tahanan, Sun Xiao tinggal sendirian di samping para petani. Lautan sebelum diperkenalkan ke Istana Kekaisaran, Bai Lixi juga dipromosikan menjadi Perdana Menteri dari warga biasa. Oleh karena itu, ketika para dewa ingin menyampaikan misi besar kepada seseorang, dia pasti akan membuatnya menderita kesakitan di dalam hati, membuat pembuluh darah dan darahnya lelah, membuatnya kelaparan. Membuatnya kekurangan uang, dan membuatnya gagal. Para dewa akan menggunakan cara-cara ini untuk memungkinkannya menjadi rajin di dalam hati, membuatnya keras kepala. Dan untuk meningkatkan kemampuan yang belum pernah dia miliki sebelumnya, Zhang Tai terpaksa melafalkan satu paragraf peringatan Tiongkok kuno oleh orang tuanya sejak dia masih muda. Dia mengatakannya dengan sangat cepat dan bahkan mengubah cara pengucapan kata-katanya, menyebabkan beberapa kata terdengar lebih panjang, sementara yang lain terdengar lebih pendek. Ia juga membacakan beberapa kata dalam bentuk suara pendek atau suara lingual, bahkan dalam bentuk vibrato atau perubahan pengucapan kata setelah diterjemahkan. Orang-orang di depannya tidak bisa berbahasa Mandarin, dan bahkan jika mereka tahu, mereka tidak akan pernah bisa mengerti apa yang dibicarakan Zhang Tai. Ini adalah sutra keterampilan berkah besar yang dibuat oleh Zhang Tai. Setelah semua orang selesai melafalkan sutra aneh itu, Zhang Tai segera mengubah nadanya dan mulai menyenandungkan kata-kata doa, yang merupakan kata-kata yang dapat mereka pahami. Tuhan yang mengendalikan segalanya, karma yang mendominasi segalanya, manusia yang lugu dan bodoh biasanya dibingungkan oleh bentuk lahiriah dan menganggap nikmat Tuhan sebagai sutra dan kepahitan.
Hanya mereka yang memiliki kebijaksanaan dan ketekunan sejati yang dapat menemukan kebenaran dan dibingungkan oleh hal-hal yang tampak di luar. Hanya mereka yang memiliki kebijaksanaan dan ketekunan sejati yang memenuhi syarat untuk menerima berkah terbaik di dunia sekuler ini. Orang-orang itu akan menyampaikan rasa terima kasih mereka atas berkah ini, menerima kepahitan, dan akhirnya menyelesaikan usaha Anda. Kastil Besi Hitam Bab 112, Lahir Alami, Pendeta Sialan. Di pedalaman gua penambangan yang gelap gulita, semua orang tenggelam dalam atmosfer misterius yang dibangun oleh Zhang Tai. Seluruh gua penambangan begitu sunyi, bahkan suara jarum yang jatuh ke tanah pun bisa terdengar. Di tempat ini, hanya kata-kata Zhang Tai yang bergema di udara dengan suara nyanyian, yang bergema di telinga setiap orang, mengejutkan jiwa mereka. Pada saat itu, Zhang Tai sudah menguasai segala sesuatu yang ada di hadapannya. Saat Tuhan ingin memberimu ketangguhan, Dia akan mendatangkan kesakitan pada jiwamu. Manusia yang lugu dan bodoh ibarat para petani yang hanya tahu cara menabur, namun tidak tahu cara menuai. Mereka mengalami kesakitan, namun mereka lupa menuai ketahanan. Saat Tuhan ingin memberimu kekuatan, Dia akan membuatmu bekerja keras. Manusia yang lugu dan bodoh ibarat para petani yang hanya tahu cara menabur, namun tidak tahu cara menuai. Mereka mengalami kerja keras, namun mereka lupa menuai kekuatan. Saat Tuhan ingin memberimu kecerdasan, Dia akan membuatmu mengalami kesulitan. Manusia yang lugu dan bodoh ibarat para petani yang hanya tahu cara menabur, namun tidak tahu cara menuai. Mereka mengalami kerja keras, namun mereka lupa menuai kecerdasan. Berkat Tuhan selalu ditampilkan dalam bentuk lahiriah lainnya. Ini adalah rahasia terbesar di dunia. Bagi orang-orang yang mengetahui rahasia besar ini, segala kesulitan adalah buah termanis yang diberikan kepada Anda, karena merupakan nikmat Tuhan. Tunjukkan rasa syukur Anda dan sambutlah semua nikmat dari Tuhan. Ambil tanda raja di dahimu sebagai kontrakmu. Dan kamu akhirnya akan mendapatkan kebebasan. Meskipun sutra yang dikatakan Zhang Tai sebelumnya membingungkan, semua orang dapat memahami paragraf terakhir. Mendengar berkat Zhang Tai, semua orang tiba-tiba menyadari dan sangat terkejut. Ternyata ada rahasia besar yang tersembunyi di balik kedok menggali tambang saja. Sementara orang lain melihat pekerjaan ini sebagai pekerjaan yang sulit, sang pencerah terus-menerus menerima berkah dari para dewa di gua penambangan ini. Dalam kesendirian, dia menerima ketahanan, dan melalui kerja keras, dia menerima kekuatan. Dia bahkan mungkin sedang melatih keterampilan bertarungnya dengan mengayunkan cangkul penambangannya berulang kali. Zhang Tai menggunakan jarinya untuk menggambar 3 garis horizontal di udara di atas dahinya. Melihat tindakan Zhang Tai, orang-orang itu memikirkan langkah selanjutnya karena mereka juga dengan saleh menggambar 3 garis horizontal di dahi mereka menggunakan darah di jari mereka. Ini adalah tanda raja. Garis mendatar pertama melambangkan kesulitan langit, garis mendatar kedua melambangkan kesulitan bumi, dan garis mendatar ketiga melambangkan kesulitan manusia. Setelah menerima berkah dari keterampilan berkah besar, Anda akan belajar bagaimana menunjukkan rasa syukur Anda atas berkah yang tersembunyi di balik kesulitan. Aku akan menerobos tanda raja dengan menggambar garis vertikal menggunakan darah segar saudara-saudaramu. Ini melambangkan bahwa semua kesulitan Anda akan teratasi. Kedepannya kalian masing-masing akan mempunyai pencapaian yang tidak biasa. Kamu akan mendapatkan kebebasan dengan mengalami semua jenis kesulitan, karena kesulitan ini akan menjadi sumber kekuatanmu. Saat dia mengatakan ini, Zhang Tai mencelupkan jarinya ke dalam darah segar di lubang batu dan menggambar garis vertikal di atasnya. Dahi Potter, yang berlutut di depannya dengan sangat saleh, membentuk karakter Cina Wang satu di dahinya. Ketika jari Zhang Tai menyentuh dahi Potter, anak muda itu menjadi begitu bersemangat hingga seluruh tubuhnya mulai gemetar. Mulai sekarang, tanda raja telah terukir di pikiranmu. Setiap kali Anda menghadapi kesulitan, ini akan mengingatkan Anda bahwa Anda harus berpikir seperti seorang raja dan bahwa Anda harus menghadapi semua kesulitan, karena itu hanyalah bentuk luarnya saja. Hanya mereka yang benar-benar memperoleh tanda raja yang dapat menerima berkah dari para dewa yang tersembunyi di balik wujud luar ini. Sebagai pembawa api, Anda juga akan memperoleh tanda cahaya, yang memungkinkan pikiran Anda dipenuhi cahaya. Bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun, cahaya dalam pikiranmu tidak akan pernah padam. Saat Zhang Tai dengan sungguh-sungguh dan serius mengatakan itu, dia mencelupkan jarinya ke dalam sedikit darah segar dan menggunakan jarinya untuk menggambar lukisan di tangan Potter. Kepala, yang berbentuk karakter Cina Huo. Setelah menggambarnya di sisi kiri dahi Potter, Zhang Tai menemukan bahwa itu tidak simetris, maka ia menggambar satu lagi di sisi kanan dahinya, membuat keduanya simetris satu sama lain. Bersama-sama, ketiga karakter Tionghoa tersebut benar-benar tampak penuh misteri. Yang lain menatap Potter dengan mata penuh kekaguman. Mengikuti Potter adalah orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Setiap pemuda berlutut di depan Zhang Tai dengan satu kaki, membiarkan Zhang Tai, yang berpura-pura menjadi misterius, menggambar garis vertikal di kaki mereka. Dahi menggunakan darah segar mereka, meninggalkan karakter Cina Wang di dahi mereka.
Para pembawa api kemudian menjadi objek kekaguman semua orang. Selain huruf Wang yang umum digunakan di dahi mereka, ada juga dua karakter Huo, yang menurut Zhang Tai adalah tanda cahaya, sesuatu yang bahkan dapat mengisi tempat tergelap di pikiran seseorang dengan cahaya. Setelah melakukan serangkaian langkah seperti itu, meskipun Zhang Tai telah banyak menyiksa dirinya sendiri dan bahkan menggunakan darahnya sendiri. Setelah melihat ekspresi kebahagiaan dan harapan serta kecemerlangan istimewa dan bersinar di mata mereka, yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Memasuki gua, dia menyadari bahwa apa yang telah dia lakukan untuk mereka tidak sia-sia. Tidak penting apakah itu benar atau tidak. Setelah lelucon yang begitu lama, selama orang-orang ini bisa hidup bahagia sambil dipenuhi harapan, Zhang Tai pasti sudah mencapai tujuannya. Namun, dalam keadaan darurat, Zhang Tai menambahkan penjelasan berikut. Ingat, kunci dari skill berkah besar adalah harus tetap bersyukur dan diliputi kegembiraan dalam hati ketika menghadapi kesulitan atau tantangan apapun. Jika Anda tidak ingin menghadapinya, Anda dapat memilih untuk pergi dan kembali lagi jika Anda sudah siap. Namun, Anda tidak boleh mengeluh dan meragukan keyakinan Anda. Jika Anda mulai mengeluh dan meragukan keyakinan Anda sendiri, maka Anda akan kehilangan kekuatan keyakinan dan efek dari skill berkah besar tidak akan pernah muncul. Para dewa tidak akan memberikan berkah apapun kepada orang yang sering mengeluh tentang segala hal. Jika Anda mengeluh, maka Anda akan benar-benar menemui kesulitan. Ingatlah ini dalam pikiran Anda. Mengeluh dan ragu adalah penghujatan terhadap keterampilan berkah besar. Semua orang mengangguk. Pencerah yang terhormat. Jika kami cukup beruntung untuk mendengarnya, dapatkah Anda memberitahu kami dari pihak atau sekolah mana keterampilan berkah besar yang sempurna itu berasal? Setelah menerima warisan seperti itu, apakah kita harus memikul beberapa kewajiban? Seorang pria keluar dari kerumunan dan membungkuk di depan Zhang Tai sebelum bertanya dengan hormat. Pada saat ini, Zhang Tai tampak tinggi dan misterius di mata publik. Zaman besi hitam penuh dengan mistisisme. Kelompok dan sekolah tersembunyi muncul satu persatu di mana-mana, bahkan banyak orang yang menganggap suatu kehormatan bisa bergabung dengan kelompok atau sekolah tersebut. Pria yang berjalan keluar dari kerumunan itu telah membangkitkan rasa ingin tahu orang lain karena semua mata mereka bersinar dan tetap tertuju pada Zhang Tai. Pada saat ini, bahkan jika Zhang Tai mengatakan kepada mereka bahwa segala sesuatu yang terjadi sejauh ini hanyalah rekayasa, maka orang lain hanya akan menganggapnya sebagai lelucon dan tidak ada yang akan mempercayainya. Untungnya, Zhang Tai sudah lama bersiap menghadapi masalah ini. Keterampilan berkah besar adalah pengetahuan misterius dari gereja dewa kuno. Bagi yang sudah mendapat skill berkah besar, selain menjaga kerahasiaannya, saling menyayangi dengan saudara-saudaranya, dan memberikan bantuan kepada saudara-saudaranya ketika membutuhkan, kamu tidak mempunyai kewajiban lain. Anda semua bebas sekarang. Gereja dewa kuno tidak akan memintamu melakukan apapun. Zhang Tai dengan tenang menjelaskan. Saat ini, bahkan Zhang Tai mulai mengagumi dirinya sendiri. Zhang Tai, kamu benar-benar terlahir sebagai pendeta sialan. Hanya dengan membuka dan menutup mulutmu, kamu telah membangun gereja dewa kuno. Pencerahan terhormat. Bisakah kita bergabung dengan gereja dewa kuno? Pertanyaan ini benar-benar ingin ditanyakan banyak orang. Banyak orang lalu menatap Zhang Tai dengan penuh hasrat. Gereja dewa kuno namanya terdengar bagus, dan sepertinya mengandung banyak sekali pengetahuan misterius. Kami, gereja dewa kuno, hanya mengizinkan pengikut paling setia yang memiliki keyakinan paling kuat dan telah memperoleh berkah dari dewa untuk bergabung dengan kami. Sebenarnya, keterampilan berkah besar adalah standar yang digunakan untuk memilih pengikut gereja dewa kuno. Setiap orang yang telah memperoleh berkah dari keterampilan berkah besar telah menerima nikmat dari para dewa. Di masa depan, beberapa di antara Anda akan merasakan secara mendalam keagungan keterampilan berkah besar dan akan menyerap kekuatan besar dari segala kesulitan dan masalah. Ketika kekuatan besar ini dipadukan dengan rasa kagum Anda, pengabdian Anda akan terwujud. Hanya orang yang paling setia yang dapat bergabung dengan gereja dewa kuno setelah mendapat persetujuan dari pencerah. Mendengar kata-kata Zhang Tai, banyak orang menjadi sedikit kecewa, namun setelah berpikir sejenak, mereka terlihat lebih tegas dan memiliki ekspektasi lebih besar. Seperti yang dikatakan Donder, Zhang Tai sangat jelas bahwa hanya hal-hal yang tidak dapat diperoleh atau hanya dapat diperoleh melalui kerja keraslah yang terbaik. Jika dia menjadi berhati lembut dan membiarkan orang-orang itu merasa mudah untuk bergabung dengan gereja dewa kuno, maka gereja tersebut tidak akan memiliki masa depan. Sehingga Zhang Tai memutuskan untuk tidak membuang waktu. Setelah menyelesaikan upacara pewarisan keterampilan berkah besar, ketika Zhang Tai dan sekelompok orang muncul kembali di depan Wood Jones, Gandhi, dan Franka, pengorbanan yang berdiri di pintu masuk gua, keempat orang itu langsung merasakannya. Perubahan besar pada orang-orang di belakang Zhang Tai. Karena mereka semua mempunyai botol air, noda darah di dahi mereka sudah dibersihkan. Namun setelah menjalani baptisan itu, setiap orang terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Baik secara jiwa maupun mental.
Di mata Wood dan 3 pengorbanan lainnya, kru beraneka ragam yang berisik saat memasuki pintu masuk ini sekarang tampak tenang secara misterius, tegas dan sangat setia. Zhang Tai berjalan di depan mereka dan orang-orang yang tenang mengikuti di belakangnya. Dengan cara ini, sekelompok orang keluar dari kegelapan, seperti adegan di mana seorang pendeta memimpin pengikutnya keluar dari jurang neraka. Benar-benar pemandangan yang mengejutkan. Yang berjalan di samping Zhang Tai masihlah Potter, yang sedang memegang obor untuk Zhang Tai. Wood ingat bahwa Potter, sebelum memasuki gua, adalah seseorang yang merendahkan diri dan bahkan tidak berani menatap langsung ke mata orang lain. Hebatnya, setelah waktu yang begitu singkat, Potter sudah mempunyai sikap luar biasa yang bahkan membuatnya takjub. Itu adalah kepribadian gila yang tegas dan tak terkatakan. Pada saat ini, Potter tidak hanya menatap langsung ke mata Wood, tapi dia juga tersenyum dengan tenang. Dengan suara ding, Wood, yang memusatkan perhatian pada Zhang Tai dan para pengikutnya, tanpa sadar melonggarkan cengkeramannya, menyebabkan belatinya jatuh ke tanah. Apakah ini karena skill berkah besar? Keempat korban saling bertukar pandang saat mereka melihat nyala api dan keterkejutan di mata yang lain. Ini benar-benar pengetahuan misterius yang luar biasa. Kastil Besi Hitam Bab 113, Keputusan Pribadi. Karena dilarang mengungkap apa yang terjadi di gua penambangan itu kepada publik, tidak ada masalah yang muncul. Setelah mencapai kesepakatan, mereka hanya memberitahu orang lain di luar gua bahwa Zhang Tai sedang berbagi pengalaman penambangannya dengan mereka di dalam gua. Tanpa diduga, pada hari yang sama, kelompok yang terdiri lebih dari 64 orang fanatik yang sangat dekat dengan saudara-saudara ini menepati sumpah dan perjanjian misterius mereka, dengan tujuan untuk bergabung dengan gereja dewa kuno. Ini adalah hasil dari tipuan Zhang Tai. Kecuali Zhang Tai, semua yang lain sangat tersentuh oleh upacara pewarisan keterampilan berkah besar yang misterius dan sakral. Bagi Zhang Tai, meskipun keterampilan berkah besar ini murni fiktif, namun bukan berarti tidak berarti sama sekali, karena apa yang dibacakan Zhang Tai adalah sutra Tiongkok tanpa salib, tanpa mahkota. Selain itu, alasan Zhang Tai berani mengarang ilusi keterampilan berkah besar adalah karena pengalamannya sebagai kantong daging di klub pertarungan duri besi. Zhang Tai tahu bahwa akan sangat menyakitkan ketika seseorang dipukuli dengan kejam namun tidak diizinkan untuk melawan. Demikian pula, ketika Anda belajar menerima dan memahaminya dengan sudut pandang baru untuk perspektif baru, setelah menerima manfaat dari tempat yang paling tidak terduga, Zhang Tai merasa itu sangat keren. Karena ia bisa merasakan kebahagiaan di dalam hatinya. Apa yang terjadi bukanlah hal yang paling penting, namun yang paling penting adalah bagaimana Anda memandang dan memahami apa yang sedang terjadi. Semuanya memiliki dua sisi baik dan sisi buruknya. Itu sepenuhnya menentukan cara Anda melihatnya. Jika Anda merasa itu baik, maka itu bagus dan bisa membuat Anda merasa bahagia. Jika Anda merasa buruk, itu akan berdampak buruk dan bisa menyebabkan suasana hati Anda buruk. Ketika dia membuka jiwanya, meninggalkan batasan-batasan dari sudut pandang tradisional, dan fokus pada aspek-aspek baik tersebut, Zhang Tai menyadari bahwa dia akan merasa segar. Ibarat keran air yang dibuka, begitu dibuka, air akan mengalir ke seluruh tubuh Anda. Inilah yang diringkas dari pengalaman Zhang Tai dan itulah arti utama dari keterampilan berkah besar kapanpun dan apapun yang Anda hadapi, jika seseorang memperhatikan sisi positifnya. Maka Anda akan merasakan kegembiraan dan itu akan menjadi berkah terbesar Anda. Zhang Tai telah sepenuhnya membentuk gereja dewa kuno. Dia merasa tidak ada seorang pun yang akan mengingat hal ilusi seperti itu setelah pelatihan bertahan hidup, karena mereka akan mempunyai urusan sendiri untuk ditangani saat itu. Untuk mengubah efek dari keterampilan berkah besar yang dibuat-buat menjadi kenyataan, untuk membantu mereka membentuk keyakinan yang setia. Dan untuk memungkinkan mereka mencapai persyaratan terendah dari gereja dewa kuno, semua hal ini hanyalah tipuan kecil yang dibuat oleh Zhang Tai. Untuk keluar dari situasinya, Zhang Tai tidak percaya bahwa tipuan itu bisa diungkap oleh orang lain, dan karena itu adalah sesuatu yang dibuat-buat. Selain membiarkan para pengikutnya menghadapi kesulitan dalam hidup mereka secara positif, keterampilan berkah besar tidak dipertimbangkan, bahkan oleh Zhang Tai. Untuk dapat membuat orang kagum dan membuat mereka berbakti. Apa yang terjadi di dalam gua bisa dianggap sebagai kebohongan putih dan merupakan berkah bagi orang-orang itu, kata Zhang Tai pada dirinya sendiri. Sebelumnya, hanya ada lebih dari 10 orang di dalam gua, namun, setelah hari itu, 50 hingga 60 penambang baru bergabung, menyebabkan gua menjadi lebih berisik dari sebelumnya. Bahkan terowongan tempat Zhang Tai bekerja dipenuhi beberapa orang lagi. Benar-benar berbeda dengan mereka yang telah menyerah pada nasib mereka dan dengan sedih bekerja keras di sini. Orang-orang yang telah berhasil dicuci otak oleh Zhang Tai menyatakan kepada publik bahwa mereka telah mempelajari pengalaman penambangan dari Zhang Tai. Dan cara mereka bertindak menyebabkan mereka untuk dilihat sebagai sekelompok orang gila di mata orang lain. Berbeda dengan mereka yang langsung mulai menambang saat mereka tiba dengan keranjang penambangannya.
Orang-orang ini akan selalu berlutut terlebih dahulu di atas tempat penambangan dan biji yang keras dan dingin dengan tangan terlipat untuk mengucapkan doa yang penuh dengan pengabdian dan rasa. Aku berterima kasih kepada para dewa karena telah membawamu kepadaku. Saya tahu Anda bukan hanya biji dingin, melainkan berkah terbesar dari para dewa. Setiap kali saya dengan sungguh-sungguh mengayunkan cangkul penambangan saya dan membawa Anda melewati terowongan panjang itu dengan penuh rasa syukur, saya menerima berkah dan hadiah besar dari Anda. Engkau telah membuat urat dan tulangku lelah dan sakit, namun Engkau juga telah memberiku kekuatan dan keteguhan yang luar biasa. Anda telah menciptakan biji yang sulit dipatahkan untuk meredam ketegasan dan keberanian saya saat menerobos kesulitan. Karenamu, aku bisa mendapatkan makanan. Karenamu, aku bisa mendapatkan kekuatan. Karenamu, aku bisa bersikap tegas. Karenamu, aku punya keteguhan untuk menerobos segala kesulitan. Saya tahu bahwa anggur kualitas terbaik selalu terasa pahit pada rasa pertama. Saya juga tahu bahwa wujud lahiriah dari berkah terbesar selalu berupa kesulitan dan masalah. Mulai hari ini dan seterusnya, semua keluhan akan hilang dariku, dan aku akan mengatasi semua masalah dan kesulitan dan tidak pernah bingung dengan bentuk luarnya. Ibarat menikmati wine, aku akan membuka hati menerima berkah ini. Kesulitan dan kesulitan adalah anugerah yang Tuhan berikan kepadaku. Saya menerima berkah ini karena pengabdian dan rasa terima kasih saya. Saya pasti akan terus-menerus menyerap kekuatan dahsyat dari berkah ini. Semoga para dewa kuno menyertaiku. Usai berdoa, orang-orang itu bahkan menyentuh dan mencium batu-batu dingin itu dengan sangat baik sebelum melambaikan cangkul penambangannya ke tambang. Seolah-olah mereka sedang menggali emas, mereka menambang dengan ekspresi sangat puas dan saleh. Potter adalah orang pertama yang melakukan ini. Lambat laun, tindakannya diikuti oleh beberapa pembawa api, dan sebelum mereka mulai menambang, semua orang akan mulai berdoa dalam hati memohon berkah dari keterampilan berkah besar. Bahkan keempat pengorbanan yang dipimpin oleh Wood, yang belum mengalami upacara suci, mulai berdoa dan mengucapkan kata-kata tersebut. Melalui doa, Wood dan 3 pengorbanan lainnya juga secara samar-samar merasakan inti dari keterampilan berkah besar dan secara bertahap menjadi tegas dan saleh. Sepanjang malam, Potter memikirkan bagaimana cara berdoa. Setelah dia memikirkannya dengan matang, pada hari kedua, dia bahkan dengan sungguh-sungguh meminta saran kepada Zhang Tai, sang pencerah. Setelah membaca kata-kata doa tersebut, Zhang Tai langsung terkejut dan merasa gelisah. Apakah kamu memikirkannya sendiri? Zhang Tai menatap Potter dengan rasa ingin tahu. Bingung bagaimana orang malang yang menyerah pada takdirnya menggali tambang kemarin tiba-tiba menjadi begitu berbakat. Zhang Tai benar-benar terkejut dengan doa tersebut, terutama bagian yang berbicara tentang anggur. Itu benar-benar bermakna. Ya, saat dia mengucapkan kata-kata doa, Potter menjadi sedikit bersemangat dan wajahnya mulai memerah. Saya juga tidak tahu. Saya sangat bersemangat tadi malam sehingga saya tidak bisa tidur nyenyak. Dan kata-kata ini muncul di benak saya satu persatu. Tampaknya keterampilan berkah besar sudah mulai berpengaruh padamu, Zhang Tai dengan sungguh-sungguh berkata kepada Potter. Kata-kata doa Anda sangat bagus, karena sepenuhnya menggabungkan keterampilan berkah besar dengan perasaan batin Anda, namun, ada satu kekurangannya. Jika Anda menambahkan satu kalimat lagi di akhir, maka doanya akan menjadi sempurna. Di bagian mana yang perlu saya tingkatkan? Potter bertanya dengan gugup. Jika Anda menambahkan, semoga dewa kuno menyertai saya di akhir doa, maka itu akan lebih kuat dan efektif. Zhang Tai menyarankan seperti seorang ahli. Jadi, pada sore berikutnya ketika seseorang menemukan Potter, sang pembawa api, sedang berlutut di tanah saat dia berdoa setelah pertukaran dengan Zhang Tai, hanya dalam satu pagi. Doa tersebut telah menyebar secara diam-diam di antara 64 orang. Masing-masing dari mereka sangat menghargai doa tersebut, terutama kalimat terakhir yang ditambahkan oleh Zhang Tai. Semoga dewa kuno menyertaiku, membuat mereka semakin yakin bahwa dewa misterius gereja dewa kuno adalah dewa kuno. Di Age of Black Iron, kepercayaan manusia meledak dengan hebatnya. Di dunia ini, meski tak seorang pun pernah melihat dewa sejati, orang-orang yang menyembah berbagai dewa bisa dilihat di mana-mana. Terlepas dari tempat lain, Zhang Tai tahu bahwa hanya di aliansi Andaman, bahkan jika di bawah pengawasan dinasti matahari, ada lebih dari 7 sekte dan kelompok yang menggunakan matahari sebagai totem dan sumber kepercayaan mereka. Ada juga banyak sekte dan kelompok lain, yang masing-masing mengklaim bahwa mereka adalah pengikut dewa sejati. Namun, pada akhirnya, lebih banyak kelompok dan sekte ini yang dikendalikan oleh para pembohong untuk mendapatkan uang dan tidur dengan wanita. Dan mereka lebih sering bangkrut dan gagal dibandingkan kelompok bisnis dan perusahaan yang terdaftar. Para dewa pun datang dan pergi bersama sekte dan kelompok, membuat orang linglung dan mudah melupakannya. Dalam hal ini, Zhang Tai merasa wajar dan dapat diterima jika dia mengarang dewa kuno. Di aliansi Andaman, orang yang memalsukan dewa tidak akan terlalu bersalah dibandingkan memalsukan badan hukum perusahaan. Yang terakhir mungkin akan mendapat masalah dari pejabat biro pajak,
sedangkan yang pertama bahkan tidak akan menarik perhatian orang lain. Setelah mencoba yang terbaik untuk menambang bersama dengan orang-orang yang telah menerima berkah dari keterampilan berkah besar di gua penambangan selama 3 hari, Zhang Tai hampir pingsan. Meskipun buah Leacles sudah matang selama 3 hari terakhir. Zhang Tai bahkan tidak bisa menemukan satu kesempatan pun untuk memasuki kastil besi hitam dan menyelesaikan promosi menjadi prajurit LV2. Saat dia memasuki gua penambangan, dia akan selalu menjadi orang yang paling menarik perhatian. Dibandingkan sebelumnya, jumlah penambang di gua penambangan sekarang 4 atau 5 kali lebih banyak. Gua penambangan tidak bisa lagi berfungsi sebagai lokasi tersembunyi bagi Zhang Tai untuk memasuki kastil besi hitam. Dan dia juga tidak bisa menambahkan penyimpanan energi dasar lagi ke kastil besi hitam. Hampir setengah dari pelatihan bertahan hidup ini telah berlalu. Dan Zhang Tai tahu bahwa jika dia tetap berada di gua penambangan seperti ini, maka dia mungkin akan tinggal bersama orang-orang ini dan milikku selama 1 bulan lagi. Ini jelas bukan hal yang diinginkan Zhang Tai. Jadi, setelah dia menyelesaikan penambangan pada hari ketiga sejak orang-orang ini bergabung dengannya, Zhang Tai menyatakan keputusannya yang benar terhadap orang-orang yang menambang di dalam gua. Dia ingin meninggalkan gua penambangan dan menyelesaikan sisa pelatihan bertahan hidup sendirian di gua. Lingkungan yang paling keras. Dia ingin mendapatkan kekuatan yang lebih besar dari lingkungan yang lebih penuh petualangan dan keras. Kastil Besi Hitam Bab 114, Penyendiri. Ketika Zhang Tai kembali ke kabin yang ditandai dengan tulisan administrasi logistik, meskipun pakaiannya sama seperti sebelumnya dan dia masih terlihat kasar seperti sebelumnya. Dia merasa diperlakukan sangat berbeda dari sebelumnya. Di meja kantor yang sama yang ditempatkan di depan kabin, 2 gadis yang sama dari sebelumnya sedang duduk di sana. Saat melihat Zhang Tai berjalan ke arah mereka, mereka berdua menunjukkan senyum lebar dengan kehangatan, menyebabkan Zhang Tai tertegun. Saya Emily, apa yang bisa saya bantu? Seorang gadis memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan dirinya. Adapun gadis lainnya, yang hendak berdiri, Zhang Tai melihatnya cemberut karena ketidakpuasan. Aku di sini untuk menyerahkan keranjang penambangan dan cangkul penambangan. Ketika Zhang Tai mengatakan ini, dia melirik ke arah payudara mereka. Merasakan tatapan mata Zhang Tai yang linglung, kedua gadis yang duduk di belakang meja itu dengan sadar mengangkat dada mereka. Meskipun tidak semewah milik Alice atau Beverly, payudara mereka cukup besar. Setidaknya, mereka jauh lebih besar dari Pandora. Ketika dia memikirkan Pandora, Zhang Tai merasa sedikit sakit kepala. Entah kenapa, Zhang Tai merasa Pandora bertingkah aneh akhir-akhir ini, terutama saat dia meminta Pandora untuk menumbuk dia menggunakan tinjunya untuk membantu membentuk buah berbadan besi. Setiap kali dia meminta Pandora melakukan ini, Pandora, sambil mengertakkan giginya, akan memukulnya dengan sangat keras hingga seolah-olah dia ingin memukulnya sampai mati. Menyebabkan Zhang Tai sedikit ketakutan. Apakah kamu Zhang Tai? Tolong tanda tangani namamu di sini. Gadis lainnya juga memanfaatkan kesempatan itu untuk berdiri. Dengan senyum lebar di wajahnya, dia memberikan buku catatan kepada Zhang Tai. Kamu kenal saya? Dipanggil namanya oleh seorang gadis yang tidak dia kenal, Zhang Tai sedikit terkejut. Tentu saja, semua orang mengenalmu. Kamu adalah siswa pahlawan yang telah mengungkap status Samira sebagai tikus tanah Kekaisaran Norman dan telah mengalahkan prajurit LV3. Saat dia mengatakan ini, gadis itu melirik Zhang Tai dengan malu-malu, menyebabkan Zhang Tai sedikit terpesona karena kesombongannya terpuaskan sekali lagi. Menemukan nomor siswa yang dia daftarkan di buku catatan, dia kemudian menandatangani di sampingnya sebelum menyerahkannya kembali kepada gadis itu. Bisakah saya pergi sekarang? Iya kamu bisa. Gadis ini terus menatap Zhang Tai dengan mata terbuka lebar. Setelah mengambil buku catatan itu, dia sedikit ragu sebelum dengan berani bertanya kepada Zhang Tai, apakah kamu masih membutuhkan pasangan untuk pelatihan bertahan hidup? Mitra untuk pelatihan bertahan hidup? Ya, Emily dan aku belum membentuk tim dengan anak-anak. Untuk niat yang begitu jelas dan berani, Zhang Tai secara alami bisa memahami apa yang dia maksud. Zhang Tai dengan paksa menelan ludahnya saat dia melihat 2 senyuman besar dan indah yang tergantung di wajah mereka serta sosok dan payudara mereka yang setengah dewasa. Makhluk liar di selangkangannya menjadi seperti binatang. Selama beberapa hari terakhir, Zhang Tai menyadari bahwa dia benar-benar tidak bisa menahan godaan dari para gadis. Setiap saat, makhluk liar itu akan menjadi keras jika dihadapkan pada daya tarik seks apapun. Apakah ini kebosanan di masa pubertas? Aku sudah memiliki rekan dalam pelatihan bertahan hidup ini. Ketika dia berbohong, Zhang Tai buru-buru menggunakan metode penutup tangan kanannya untuk menekan benda liar itu. Tidak masalah. Anak laki-laki yang hebat biasanya punya banyak pasangan dalam pelatihan bertahan hidup, jawab Emily sambil mengedipkan mata indahnya dengan penuh kasih beberapa kali. Melihat kedua wanita cantik itu, Zhang Tai sudah menangis dalam hati. Tuhanku, apakah ini hukuman karena tidak menerima operasi sunat? Ini terlalu menyiksa.
Setelah pelatihan bertahan hidup ini, ketika saya kembali ke kota Black Hawk, saya akan segera menjalani operasi. Saya tidak tahan lagi. Maaf, aku tidak bisa. Saya harus menerima tantangan terberat sendirian. Selama pelatihan bertahan hidup seperti itu, saya mungkin menghadapi banyak bahaya, dan dalam kasus ini, saya tidak dapat menjaga Anda. Itu sebabnya aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bisa membawamu ke dalam bahaya hanya karena keegoisanku. Meskipun dia tidak bisa makan satu, dia tetap berpura-pura menjadi orang benar dan lembut di depan mereka. Alasan Zhang Tai benar-benar meningkatkan rasa sayang kedua gadis itu terhadapnya. Mendengar bahwa Zhang Tai akan menghadapi lingkungan yang paling keras sendirian, mata kedua gadis itu langsung bersinar, bagaikan bintang yang berkilauan. Dalam pelatihan seperti itu, siapapun yang berani menghadapi masalah sendirian biasanya akan mendapat julukan penyendiri. Mereka yang mendapat julukan ini dianggap sebagai salah satu siswa paling mampu oleh masyarakat. Saat ini, hanya ada satu orang yang dianugerahi gelar penyendiri dan itu adalah anak laki-laki yang mahir dalam memanah. Sayangnya, Zhang Tai belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya Sarapova, dan saya tinggal di nomor 198, Musan Avenue di kota Black Hawk. Ingatlah untuk menemukanku ketika kamu kembali. Saat dia mengatakan itu, gadis itu mengeluarkan buku catatan dan menuliskan nama dan alamatnya di buku catatan itu sebelum merobek selembar kertas dan menyerahkannya kepada Zhang Tai. Saya tinggal di Iron Fin Alley, dan keluarga saya memiliki sebuah hotel kecil. Begitu Anda datang ke Iron Fin Valley, Anda akan langsung bisa melihatnya. Tak mau kalah, Emily pun menceritakan alamat rumahnya kepada Zhang Tai sebelum menambahkan kalimat penuh implikasi dan rayuan, saya punya banyak waktu luang selama liburan. Lihat Zhang Tai pergi, mereka bahkan melambaikan tangan ke arahnya, merasa enggan berpisah darinya. Zhang Tai harus mengatakannya, mendapat dukungan dari banyak gadis terasa sangat keren. Adapun alasan mengapa dia disukai oleh begitu banyak gadis, Zhang Tai mengingat kembali kesimpulan Hista, pria cabul itu, semua wanita menyukai pria yang baik, namun pria yang sudah disukai oleh wanita-wanita hebat akan lebih menarik. Melihat pria seperti ini, semua wanita pasti memiliki dorongan dan naluri untuk merebutnya dari tangan wanita lain. Sehingga di pesta malam itu ketika dia ditangkap oleh Alice dan Beverly, gadis-gadis lain mulai semakin menyukainya. Aku menyukainya. Zhang Tai menjadi sedikit senang saat dia menyimpan catatan dari Sarapova dan Emily. Berjalan keluar dari Wild Wolf Castle, karena dia tidak berencana menambang lagi, Zhang Tai merasa cukup santai. Berdiri di alun-alun kecil di luar kastil serigala liar, Zhang Tai merasa sangat berbeda dibandingkan saat dia baru tiba di sini kurang dari sebulan yang lalu. Karena tidak mengetahui alasannya, Zhang Tai merasa kehidupan aslinya baru saja dimulai. Lembah serigala liar, inilah aku? Setelah melolong, tidak peduli berapa banyak orang yang ketakutan. Zhang Tai mengambil langkah panjang dan berlari menuruni gunung dari alun-alun kecil di luar kastil serigala liar menuju pangkal pohon dengan sangat cekatan. Ketika dia tiba di pangkalan pohon, Zhang Tai menemukan anggota Hit Plain Brotherhood lainnya sedang berlatih gerakan macan berbohong, salah satu keterampilan dasar dari keterampilan tinju darah besi. Merangkak di tanah seperti harimau, mereka semua terengah-engah karena keringat, wajah mereka memerah dan lengan mereka gemetar seperti helai mie. Saat anak laki-laki sedang berlatih keterampilan bertarung, anak perempuan dengan senang hati memperhatikan mereka dari samping dan menunjuk ke arah mereka saat mereka memberikan komentar sesekali. Cara anak laki-laki melatih keterampilan bertarung sangat menarik bagi anak perempuan. Anak perempuan menyaksikan anak laki-laki berlatih keterampilan bertarung dan olahraga dengan cara yang sama seperti laki-laki menyaksikan anak perempuan menari. Ini adalah sesuatu yang mereka tidak akan pernah bosan. Melihat Zhang Tai telah kembali, Barley segera menyadari bahwa Zhang Tai tidak membawa keranjang penambangannya kali ini. Setelah mengangkat kepalanya, Ki Barley menghilang, menyebabkan tangannya terasa lembut sebelum melemparkan dirinya ke tanah seperti bola mie yang dipelintir, menyebabkan suara patah. Dia kemudian mulai terengah-engah. Kali ini, berapa lama aku bisa bertahan? Berbaring di tanah, Fatih Barley nyaris tidak mengangkat kepalanya dan bertanya kepada gadis-gadis yang memperhatikan mereka. Kurang dari satu bagian, seorang gadis menjawab, karena mereka tidak mempunyai alat untuk menghitung waktu, setiap kali mereka berlatih keterampilan bertarung, mereka akan mengisi beberapa bagian bambu dengan air. Dengan bambu ini, mereka akan membuat lubang kecil sehingga menyebabkan air menetes satu demi satu. Kira-kira diperlukan waktu 5 menit bagi satu bagian bambu untuk menghilangkan semua air. Menurut, mereka harus menahan jurus macan berbohong selama setengah jam untuk memenuhi syarat dasar jurus macan berbohong. Setelah memenuhi persyaratan ini, mereka harus menambah beban pada diri mereka sendiri. Dengan setiap beban tambahan di punggung mereka, jika mereka mampu bertahan selama setengah jam sambil melakukan gerakan macan berbaring, maka mereka akan mencapai ambang batas tersebut. Jika mereka mampu bertahan selama setengah jam sambil membawa beban 200 kg, mereka dapat dianggap memiliki penguasaan dasar.
Jika mereka mampu bertahan selama setengah jam sambil membawa beban 500 kg, maka mereka dapat dianggap telah menguasai sebagian besar keterampilan. Dan jika mereka dapat bertahan selama setengah jam sambil membawa beban 1000 kg, maka mereka dianggap telah berhasil menguasai keterampilan tersebut. Saat ini, di antara anggota Hit Plain Brotherhood, kecuali Baghdad dan Zhang Tai, semua orang hanya bisa bertahan cukup lama hingga air di satu bagian bambu bisa dikeringkan. Baghdad hampir tidak mampu bertahan cukup lama untuk mengalirkan dua bagian air dari bambu, yang hampir sama dengan Zhang Tai. Tak satu pun dari mereka yang memenuhi persyaratan dasar langkah ini. Dari sini, mereka bisa melihat betapa sulitnya berlatih tinju darah besi. Selama beberapa hari terakhir, mereka hanya bisa mengingat isi dan gerakan dari buku tersebut. Mengenai level mana yang bisa mereka capai di masa depan, itu tergantung pada bakat dan usaha mereka sendiri. Segera setelah Barley pingsan, yang berikutnya adalah Hista, Sarwin, dan Leit, sementara Doug mampu bertahan 1 menit lebih lama dari mereka. Satu-satunya orang yang tersisa dalam postur gerakan macan berbohong adalah Baghdad, yang keringatnya menutupi seluruh otot-ototnya yang kuat, menyebabkan otot-ototnya berkilau. Setelah melihat sekeliling, Zhang Tai menemukan bahwa ketiga gadis yang membuatnya sakit kepala tidak ada di rumah pohon. Di mana Pandora, Alice, dan Beverly? Kemana mereka pergi? Zhang Tai bertanya pada Barley. Bangkit dari tanah, Barley membuat senyuman cabul. Mereka sedang mencuci pakaianmu di sungai itu. Bagi seorang pria yang diperhatikan oleh wanita, itulah kebahagiaan sejati. Mereka bahkan berebut mencuci pakaianmu. Sebelum Barley selesai berbicara, jeritan bernada tinggi tiba-tiba terdengar dari sungai di kejauhan. Itu adalah Alice. Mendengar teriakan itu, Zhang Tai tidak ragu-ragu dan segera mengambil tombak dan melesat menuju sungai itu. Anak-anak, panjatlah ke pohon itu. Sarwin dan Leit, kalian berdua tetap di sini untuk melindungi gadis-gadis. Yang lain, ikuti aku. Fatih Barley bahkan tidak mengenakan pakaiannya. Sambil memegang tombak, dia juga bergegas maju. Bangkit dari tanah, Baghdad juga langsung mengambil pedang panjang di sampingnya dan berlari ke depan. Dia tidak bisa berhubungan seks dengan mereka. Kastil Besi Hitam bab 115 Kebangkitan. Meskipun jaraknya lebih dari 50 meter, Zhang Tai hanya membutuhkan beberapa detik untuk sampai ke sana. Saat dia melesat melewati hutan bambu dengan kecepatan tercepat yang bisa dia kumpulkan, pemandangan yang dilihat Zhang Tai hampir membuat matanya melotot karena marah. Alice dan Beverly bergegas menuju Zhang Tai, dan di belakang adalah Pandora kurus. Selain mereka, ada 4 serigala yang mengejar Pandora, dan serigala yang paling dekat dengan Pandora hanya berjarak 2,5 hingga 3 meter darinya. Wajah Pandora dipenuhi ketakutan. Serigala yang mengejarnya sudah melompat ke udara dan membuka mulutnya lebar-lebar bersiap menggigit leher Pandora. Waktu seakan berhenti pada saat ini. Jika lehernya digigit serigala dan terkoyak oleh gigi taringnya yang tajam, arteri dan trakeanya kemungkinan besar akan terluka dalam hitungan detik, yang mungkin merupakan cedera fatal. Pandora, Zhang Tai meraung. Saat ini, Zhang Tai yang sedang bergegas menuju mereka, masih berjarak lebih dari 20 langkah dari Pandora. Saat melihat Zhang Tai, meskipun dia tidak mengetahui alasannya, semua ketakutan yang ada di wajah Pandora menghilang dan digantikan dengan ketenangan. Pada saat yang sama, Zhang Tai memulai serangan baliknya. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan memulai serangan dari jarak lebih dari 20 langkah dari target. Di mata Zhang Tai, waktu seakan berhenti. Dia melihat secercah ketenangan di wajah Pandora. Dia melihat air liur yang menetes di sudut udara, mulut serigala liar. Ia bahkan melihat lumpur dan pecahan batu yang berhamburan ke udara saat ia berlari ke depan dan sedikit gerakan ilalang yang melambai akibat angin sepoi-sepoi. Menatap serigala yang melompat ke udara, setiap helai bulu serigala itu menjadi jelas di mata Zhang Tai. Dengan mata tertuju pada titik fatal di leher serigala, Zhang Tai merasa ada sesuatu yang muncul di benaknya. Di saat yang sama, dia merasakan hubungan aneh antara tombak di tangannya dan titik fatal di leher serigala itu. Sebuah saluran yang tidak terlihat namun dapat dirasakan sepertinya muncul pada saat itu. Salurannya berbentuk corong dan titik paling runcing ada di leher serigala itu. Itu adalah perasaan yang misterius. Pada saat itu, Zhang Tai berpikir bahwa meskipun matanya tertutup, selama dia melemparkan tombaknya, dia pasti akan mengenai serigala itu. Ini bukanlah keyakinan tetapi kepastian. Ini seperti bagaimana seorang anak nakal dengan santainya mengambil manik-manik kaca dan menjentikkannya ke dalam corong yang besar dan tegak. Tidak peduli bagaimana manik-manik kaca itu bergerak, pada akhirnya, manik-manik itu akan sampai pada pintu keluar paling runcing dari corong. Karena itu, Zhang Tai mengerahkan seluruh kekuatannya dan melemparkan tombaknya bersamaan dengan momentum besar saat dia berlari ke depan. Saat Zhang Tai melemparkan tombaknya, semua orang, termasuk Alice, Beverly, dan bahkan orang-orang yang mengikuti Zhang Tai seperti Barley, merasakan jantung mereka berdebar kencang.
Pada saat kritis itu, Barley dan yang lainnya bahkan mengira Zhang Tai sudah gila. Meskipun mereka telah belajar menggunakan tombak di sekolah, namun keterampilan melempar yang mereka pelajari membutuhkan kerja tim. Dalam acara-acara khusus, mereka dapat mengalahkan musuhnya dengan menggunakan tombak dengan kepadatan tinggi, namun, mengingat ketepatannya. Tidak ada satupun siswa di seluruh sekolah yang berani memamerkan keterampilan melemparnya sendirian. Tanpa diduga, tombak yang dilempar Zhang Tai langsung terbang ke arah ketiga gadis yang berlari ke arahnya dan serigala mengejar ketiga gadis itu dari dekat. Bahkan jika ada sudut lemparan dan Zhang Tai tidak benar-benar menargetkan gadis-gadis itu, masih terlalu berbahaya untuk melancarkan serangan dengan cara seperti itu. Mengingat ini adalah keadaan darurat, maka tak seorang pun punya waktu untuk memikirkan dampaknya jika Zhang Tai gagal memukul serigala itu dengan tepat. Namun, dalam sepersekian detik, keadaan berbalik. Tombak itu terbang sejauh 20 langkah saat angin kencang bertiup melewati wajah Alice dan Beverly yang panik dan melewati telinga Pandora selebar sehelai rambut. Sebelumnya, serigala tersebut telah membuka mulutnya yang berdarah, berniat menggigit leher Pandora, namun, tombak itu langsung menembus lehernya dan menancapkannya ke tanah 5 langkah jauhnya. Menyebabkan serigala itu mati seketika. Setelah itu, Zhang Tai terbang ke Alice, Beverly, dan Pandora dan bergegas menuju serigala kedua, yang melompat ke udara dan menyerang lengannya. Saat serigala kedua melompat, Barley dan yang lainnya yang mengikuti Zhang Tai dari dekat telah mengepung ketiga gadis itu untuk melindungi mereka sebelum Baghdad dan Douk bergegas menuju Zhang Tai untuk membantunya. Setelah sedikit memulihkan ketenangan mereka, ketiga wanita yang terengah-engah, yang wajahnya menjadi pucat, kembali menatap Zhang Tai. Saat mereka melihat serigala liar menyerang lengan Zhang Tai, ketiga gadis itu berteriak serempak sekali lagi. Mereka ingin memperingatkan Zhang Tai agar berhati-hati, tetapi apa yang mereka lihat selanjutnya sangat mengejutkan mereka. Meskipun serigala itu bergerak sangat cepat, Zhang Tai lebih cepat. Saat serigala itu membuka mulutnya selebar mungkin, kedua tangan Zhang Tai telah memegang mulutnya, dan menggunakan tangannya, dia meregangkan mulutnya. Dengan satu tangan menggenggam rahang atas dan tangan lainnya menggenggam rahang bawah, Zhang Tai mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencabik-cabiknya. Semua orang kemudian mendengar seruan nyaring serigala, yang rahangnya terbuka begitu lebar hingga rahang atas dan bawah terpaksa dibuka melebihi 180 derajat. Zhang Tai dengan ganas melemparkan serigala itu ke tanah sebelum menendang leher serigala tersebut, mematahkan tulang leher dan menyebabkan suara kaca. Menyebabkan tangisan pendek namun bernada tinggi itu berhenti. Bukan hanya orangnya, tapi bahkan dua serigala lain di depan Zhang Tai pun terkejut dengan pemandangan berdarah tersebut. Ayo, saat dia menginjak mayat serigala, Zhang Tai, dengan mata merah, berteriak ke arah dua serigala lainnya. Baghdad dan Douk, yang sedang bergegas maju, segera tiba di sisi Zhang Tai. Melihat hal ini, dua serigala yang tersisa tidak punya pilihan selain berbalik dan melarikan diri. Setelah puluhan langkah, salah satu dari mereka bahkan menoleh dan melirik ke arah Zhang Tai sekali lagi sebelum mengebor semak-semak di samping sungai, menyebabkan Baghdad dan Douk datang dengan sia-sia. Melihat kedua serigala itu melarikan diri, Zhang Tai kemudian berbalik, ingin memeriksa apakah Pandora dan para gadis menderita luka. Apakah kalian baik-baik saja? Zhang Tai berkata sambil dengan gugup mengelilingi gadis-gadis itu beberapa kali, memeriksa mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Meskipun yang lain memandangnya dengan aneh, dengan mata tertuju hanya pada gadis-gadis itu, dia tidak menyadarinya. Ketika dia melihat beberapa tetes darah segar di leher Pandora, Zhang Tai sangat ketakutan hingga dia hampir melompat. Dalam sepersekian detik, dengan menggunakan lengan bajunya, dia membantu Pandora menyeka darah, dan untungnya, dia tidak menemukan luka setelah menyekanya. Dia menduga darah itu mungkin ditinggalkan oleh serigala yang dia bunuh menggunakan tombaknya. Sambil menghela nafas, sepertinya dia terbebas dari beban berat. Ketiga gadis itu tidak mengatakan apapun saat Zhang Tai memeriksa apakah mereka terluka. Sebaliknya, mereka semua dengan serius menonton penampilan Zhang Tai. Kecemasan dan kekhawatiran di wajah Zhang Tai serta ekspresi lucu ketika dia melihat sekeliling mereka untuk memeriksa apakah ada luka, semuanya merupakan sebuah ketulusan. Meski begitu, ketiga gadis itu tidak tertawa terbahak-bahak. Mereka semua mengingat serangkaian tindakan Zhang Tai, termasuk ekspresi cemas yang tiba-tiba muncul di wajah Zhang Tai ketika dia melihat beberapa tetes darah segar di leher Pandora. Ketika dia melihat itu, dia buru-buru menggunakan lengan jasnya untuk menyekanya, namun ketika dia menyadari bahwa lengan bajunya tidak bersih, dia buru-buru menarik lengan kemejanya untuk menyekanya. Senang sekali kalian baik-baik saja. Segera setelah itu, ketika Zhang Tai menghela nafas panjang, dia dipeluk erat oleh ketiga gadis itu. Perasaan dipeluk oleh tiga gadis sekaligus sungguh menggairahkan, apalagi Alice dan Beverly memiliki tubuh yang begitu panas. Dalam sepersekian detik, Zhang Tai merasakan ketiaknya dan kedua sisi lengannya terpaku pada 4 bola daging yang lembut namun kokoh. Meskipun ada beberapa lapis pakaian di antara mereka,
Zhang Tai masih menjadi lemah karena merasakan arus listrik mengalir ke seluruh tubuhnya karena sentuhan bola daging itu. Makhluk liar di selangkangannya itu pun menjadi sekeras tongkat, langsung menusuk perut Pandora. Sambil mengangkat tangannya, Zhang Tai menjadi sedikit malu, karena dia tidak tahu harus meletakkan tangannya di mana. Dia kemudian melihat ke arah Barley dan yang lainnya, yang menatapnya dengan rasa iri dan kagum. Hista bahkan mendorong pinggangnya ke depan dan diam-diam menunjuk ke arah ketiga gadis itu sambil mengangkat ibu jarinya ke arah Zhang Tai. Bahkan sekarang, dia tidak tahu harus meletakkan tangannya di mana dan memutuskan untuk langsung merangkul semuanya. Kedua tangannya hampir tidak mampu menangani begitu banyak gadis pada saat yang bersamaan. Oke, tidak apa-apa sekarang. Pandora merasakan sesuatu yang keras menusuk perutnya. Karena mengira itu adalah belati, dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya, bertujuan untuk mengembalikannya ke tempat yang seharusnya, namun setelah menyentuh belati itu, dia menyadari bahwa seluruh tubuh Zhang Tai menjadi kaku. Pada saat yang sama, perasaan melalui tangannya membuat Pandora mengetahui apa yang sedang terjadi. Seperti kelinci yang ketakutan, Pandora yang tadi memeluk Zhang Tai, langsung melompat mundur saat seluruh wajahnya memerah. Saat Pandora melompat mundur, Zhang Tai berteriak dalam hati. Sayang sekali, saat Alice dan Beverly memeluknya dari kedua sisi, menyebabkan dia bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk menutupi rasa malunya. Hal itu mengakibatkan benda merepotkan yang menopang tenda tinggi di celananya dipajang tepat di depan semua orang. Semua orang dikejutkan oleh Zhang Tai baik di dalam maupun di luar. Wow, Zhang Tai, benda apa yang tersembunyi di selangkanganmu? Sepertinya dia ingin melompat keluar dari sana. Hista dengan anehnya berteriak ke samping. Mendengar teriakan anehnya, Alice dan Beverly menoleh dan melihat ke arah celana Zhang Tai. Bahkan jika mereka tidak takut, mereka masih merasa sangat malu ketika berada di bawah tatapan orang lain. Dan dalam sepersekian detik, mereka telah mengendurkan lengan mereka dan mundur beberapa langkah. Sebelum Alice melangkah mundur, dia bahkan dengan ganasnya mencubit lengan Zhang Tai. Melihat ketiga gadis itu mengawasinya dengan ekspresi campur aduk, Zhang Tai, yang baru saja bersikap heroik, langsung menjadi sangat malu sehingga dia buru-buru menggunakan metode menutupi tangan kanan untuk menekan benda liar di selangkangannya. Meskipun itu adalah reaksi instingnya untuk menggunakan metode menutupi tangan kanan, saat melihat Zhang Tai melakukan gerakan ini. Mata ketiga gadis itu menjadi terbuka lebar saat mereka menutup mulut mereka dengan tangan dan mundur 2 langkah lagi dengan ketakutan. Zhang Tai samar-samar merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan lagi dan merasa sangat malu dengan tangan kanannya pada benda liar itu. Akhirnya, Baghdad yang berjalan mendekat mengubah topik pembicaraan dengan satu kalimat, yang juga langsung menghilangkan rasa malu Zhang Tai. Dengan satu tangan di bahu Zhang Tai, Baghdad dengan penuh rasa ingin tahu menatap Zhang Tai. Sejak kapan kamu menguasai keterampilan melempar tombak dengan begitu sempurna? Kamu harusnya tahu bahwa apa yang kamu lakukan tadi hampir membuatku takut setengah mati. Melihat semua orang menatapnya, Zhang Tai juga merasa sulit untuk menjawab. Benar, sejak kapan aku menguasai keterampilan melempar tombak dengan begitu sempurna? Perasaan misterius apa yang tadi? Zhang Tai meragukan dirinya sendiri dalam hati. Kastil Besi Hitam bab 116 dilengkapi dengan tombak. Setelah lebih dari 1 jam sejak dia meninggalkan kastil serigala liar, Zhang Tai kembali, memegang tombak yang dia gunakan untuk membunuh serigala. Ketiga gadis itu pasti diserang bukan tanpa alasan apapun. Menurut Alice, keempat serigala itu menyerang mereka tanpa provokasi apapun. Ketika mereka bertiga sedang mencuci pakaian untuk Zhang Tai di sepanjang sungai, tiba-tiba seekor serigala berlari keluar dari semak-semak yang berada di hilir sungai. Dia sangat ketakutan saat melihatnya, dan mereka semua berbalik untuk lari. Setelah menjauh sedikit, Alice melihat ke belakang dan menemukan bahwa itu bukanlah seekor serigala, tapi 4 dari mereka mengejar trio mereka. Sejak awal pelatihan bertahan hidup, sekawanan serigala jarang terlihat dalam jarak 5 km dari kastil serigala liar. Seluruh cobaan itu menjadi semakin aneh ketika Zhang Tai menyadari bahwa keempat serigala kali ini adalah salah satu dari 7 serigala yang mengejarnya terakhir kali. Dia dapat mengingat dengan jelas bahwa salah satu dari 2 serigala yang melarikan diri itu berukuran sedikit lebih besar dan memiliki lingkaran bulu berwarna merah kecoklatan di lehernya sementara salah satu telinganya memiliki cacat. Ciri-ciri ini identik dengan kepala serigala yang menyerangnya terakhir kali. Serigala itu juga memiliki rasa permusuhan yang sama di matanya ketika ia menatap ke arah Zhang Tai, dan ia tidak akan pernah salah mengiranya. Mengapa sekawanan serigala muncul 2 kali di sekelilingnya, sepertinya mengincarnya? Aneh sekali. Yang paling tak tertahankan adalah kali ini keempat serigala itu hampir membunuh ketiga gadis kesayangannya. Oleh karena itu, Zhang Tai mengambil keputusan untuk membunuh semua serigala. Dia bersumpah untuk tidak berhenti sampai dia membunuh 2 orang yang melarikan diri dan menemukan alasan mengapa mereka menyerang dia dan orang-orang yang dicintainya. Sebelumnya, Zhang Tai juga bermaksud untuk memulai pelatihan bertahan hidup sendirian,
tetapi karena keinginannya untuk meningkatkan kekuatan dengan cepat karena Castle of Black Iron. Namun, kini Zhang Tai menemukan alasan lain yang memaksanya melakukan hal itu. Pelatihan bertahan hidup individualnya sepertinya baru saja dimulai. Ketika anggota Hit Plain Brotherhood lainnya dan para gadis bersiap untuk barbeque daging serigala malam ini dengan gembira, Zhang Tai membawa seekor serigala mati ke kastil serigala liar. Dia tidak tinggal lama di alun-alun kecil di luar kastil serigala liar. Sebaliknya, dia langsung membawa serigala itu ke bengkel peleburan besi. Di dalam lokakarya sama riuhnya seperti sebelumnya. Karena jumlah biji yang dipasok 4 atau 5 kali lebih banyak dalam beberapa hari terakhir dibandingkan biasanya. Orang-orang di sana yang mengeluh tentang kekurangan bahan menjadi sangat bersemangat. Setelah melirik sekilas, Zhang Tai melihat bahwa mesin uap hampir selesai dibuat. Itu benar-benar pekerjaan berat bagi orang-orang ini, gumamnya dalam hati saat memasuki bengkel peleburan besi. Tetapi sebelum dia bisa membuka mulutnya, seorang pria bernama Peter, yang akrab dengannya, berteriak, "Ah, inilah orang hebat kita di pesta malam api unggun." Peter berjalan keluar dari bengkel peleburan besi dan memukul bahu Zhang Tai. "Kudengar kamu menjadi sangat menarik perhatian di pesta malam api unggun karena memiliki payudara yang terlalu besar. Bagaimana perasaan mereka? Pelukan mereka terasa luar biasa." Zhang Tai juga tertawa terbahak-bahak. "Hanya berpelukan?" Peter bertanya dengan cabul. "Apalagi yang kamu mau? Apakah kamu?" Peter membuat isyarat tangan yang dapat dimengerti oleh semua orang. "Kami belum mencapai level itu." Dengan mengucurkan keringat di dahinya, Zhang Tai menyadari bahwa semua pria sama saja ketika mereka berbicara tentang wanita, tidak peduli seberapa tertutupnya mereka secara sosial. Bahkan jika mereka adalah pria yang tinggal di bengkel peleburan besi sepanjang hari. "Ayolah, saudaraku, kalau nanti menyesal," Peter berkata dengan serius sebelum dia melihat serigala itu diikat di punggung Zhang Tai dengan tali. Zhang Tai kemudian menemukannya dengan paksa menelan ludahnya dengan mata tertuju pada serigala. Orang-orang yang bekerja di bengkel peleburan besi, mereka hanya bisa mendapatkan jatah kering lebih banyak daripada para penambang. Mereka mungkin mempunyai kesempatan untuk makan daging, tetapi kurang dari sekali seminggu. Oleh karena itu, saat melihat serigala di punggung Zhang Tai, semua mata mereka berubah menjadi hijau. Orang yang pernah makan daging serigala tahu bahwa rasanya hampir sama dengan daging anjing. Jika Anda pandai memasak, Anda juga bisa memasaknya dengan berbagai bumbu dan cara yang berbeda, seperti cara memasak daging anjing. Di bawah tatapan takjub Peter, Zhang Tai melemparkan serigala dari punggungnya langsung ke arahnya. "Saya baru menyembelihnya 1 jam yang lalu, jadi masih segar. Jika Anda menghadapinya sekarang, saudara-saudara di sini akan makan daging malam ini. Jumlahnya juga cukup untuk besok." Ini untuk kita?" Petrus bertanya dengan heran. "Tentu saja. Saya baru saja mengurusnya dan membawanya untuk saudara-saudara di sini untuk meminta bantuan mereka." "Saudaraku, kita punya daging untuk dimakan malam ini." Peter tertawa terbahak-bahak saat dia berteriak ke arah dalam lokakarya. Mendengar seruannya, sekelompok pria bergegas keluar dengan mata berbinar. "Daging? Di mana? Di mana dagingnya?" Melihat tatapan haus itu, Zhang Tai menyadari bahwa orang-orang di bengkel ini sebenarnya adalah serigala. Melihat serigala di tangan Peter, beberapa orang langsung bergegas maju dan meraihnya. Mereka diikuti oleh kelompok lain. "Ingatlah untuk mengambil daging untuk ditukar dengan sayuran liar dari para gadis. Kita perlu merebus sepanci sup. Kami membutuhkan lada dan rempah-rempah, kami akan memanggang kaki serigala. Ini serigala, ingatlah untuk menyimpannya." Mendengarnya, Zhang Tai kembali berkeringat. Mengetahui bahwa mereka akan makan daging serigala segar malam ini, seluruh lokakarya peleburan besi bersorak. "Saudaraku, bantuan apa yang kamu inginkan? Katakan saja." Peter takut Zhang Tai akan menyesali keputusannya. Jadi dia membiarkan yang lain mengambil serigala itu sebelum menepuk dadanya dan menanyakan apa yang dibutuhkan Zhang Tai. Setelah Zhang Tai selesai mengucapkan permintaannya, Peter menghela nafas. "Hanya itu? Oke, ikuti aku masuk, aku berjanji akan memuaskanmu." Setelah menghadiahkan mereka serigala, tidak diragukan lagi, Zhang Tai telah menjadi orang paling populer di seluruh lokakarya. Banyak pria yang menyambutnya. Peter membawanya langsung ke area tempat tumpukan barang jadi ditempatkan. Sambil menunjuk barang-barang yang dibawa dari bengkel peleburan besi, beliau berkata, "Semuanya terbuat dari baja rendah karbon. Mereka jauh lebih baik daripada barang batch pertama. Walaupun kita tidak bisa mengontrol teknik karburisasi secara maksimal, masih ada perbedaan antara senjata ini dan senjata yang dibuat oleh pabrik di kota Blackhawk. Meskipun produk kami memiliki beberapa cacat, produk tersebut cukup memenuhi syarat untuk digunakan sebagai tombak pendek untuk melempar." Di area produk jadi sebagian besar terdapat barang-barang seperti peralatan makan, pedang, dan peralatan pelindung yang diproduksi oleh orang-orang dari bengkel. Senjata-senjata tersebut memiliki penampilan yang buruk dan kualitas yang buruk, menyebabkan hanya sedikit orang yang tertarik padanya. "Berbohong, ada juga beberapa tombak.
Karena metode pengolahannya yang sederhana, kelompok tombak panjang itu benar-benar terlihat seperti sesuatu, namun, diperkirakan hanya sedikit orang yang ingin menukar tombak lagi di sini. Oleh karena itu, produk-produk tersebut hanya ditumpuk di sini dalam jumlah banyak seperti sedotan yang tersebar untuk dibundel. Disinilah tepatnya target Zhang Tai berada, dia mencari tombak lempar. Tombak paling mudah diproduksi, dan produk paling populer di lokakarya peleburan besi selama pelatihan bertahan hidup. Bagi rakyat jelata, ketika mereka sendirian, tombak ini tidak terlalu kuat. Namun, ketika berburu dalam kelompok, terutama dalam kelompok yang terdiri dari puluhan orang atau lebih dari 100 orang, tombak ini bisa sangat efektif dan agresif. Berdasarkan kemungkinan seekor kucing buta pun dapat bertemu dengan tikus mati, tombak ini dapat memainkan peran besar dalam pengepungan. Peter mengeluarkan salah satu tombak dari tumpukan dan menaruhnya ke tangan Zhang Tai. Sambil memegangnya, Zhang Tai merasa bahwa itu jauh lebih baik daripada tombak panjang yang dia gunakan untuk melemparkannya ke arah serigala. Selain itu, panjang tombak ini hanya 1,3 meter. Di tangan, akan lebih mudah untuk dikendalikan. Seluruh tombak itu pada dasarnya hanyalah jarum sulaman yang diperkuat. Kepalanya yang runcing dan ramping dihubungkan langsung ke batang kayu tanpa hiasan apapun. Satu-satunya hal yang membingungkan adalah bahwa batang kayu yang dihubungkan ke kepala tombak tidak sepenuhnya lurus, melainkan terdiri dari 4 bagian dengan ketebalan berbeda, lebih tebal. Lebih ramping, lebih tebal, lebih ramping. Saat melirik ke batang tombak lainnya, Zhang Tai menemukan bahwa semuanya memiliki bentuk yang sama. Hal itu membuatnya agak bingung. Mengapa tongkat tombakmu terlihat seperti ini? Bukankah seharusnya tombak itu selurus tombak panjang? Kamu belum pernah menggunakan tombak sebelumnya? Belum. Anda harus tahu bahwa metode desain ini telah diterima oleh orang-orang sebelum bencana terjadi. Berdasarkan aerodinamika, batang jenis ini dengan bagian-bagian dengan ketebalan berbeda akan lebih sedikit mengalami hambatan udara saat dikirim terbang sehingga akan terbang lebih stabil. Selain itu, ia akan terbang lebih jauh dan lebih kuat dibandingkan dengan tongkat yang ketebalannya sama. Lebih dari itu, tidak hanya batang tombak yang diproduksi dengan cara ini. Tetapi bahkan batang panah yang memerlukan metode pemrosesan paling ketat pun akan diproduksi dengan cara ini. Zhang Tai tidak pernah menyangka bahwa produksi tongkat tombak membutuhkan begitu banyak pengetahuan. Namun, ketika mendengar bahwa benda itu sudah ada sebelum bencana dan berkaitan dengan aerodinamika yang belum pernah dia dengar, maka Zhang Tai tidak terlalu memperhatikannya lagi agar tidak disebut buta huruf. Orang-orang yang pandai melebur dan memproduksi senjata di bengkel peleburan besi ini benar-benar memiliki bakat dalam beberapa aspek. Bagaimana tentang itu? Apakah Anda ingin mencoba bidang di belakang workshop? Tidak dibutuhkan. Pilih saja yang bagus untukku. Zhang Tai berkata sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin memperlihatkan kekuatannya yang sebenarnya di depan publik. Sambil memegang tombak, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan diam-diam mengarahkan pandangannya ke penutup lampu yang berjarak 40 langkah dari gerbang bengkel peleburan besi. Kemudian dia merasakan hubungan misterius antara dia dan lampu yang menutupi 40 langkah jauhnya seperti yang terjadi beberapa waktu lalu antara dia dan leher serigala. Dia tidak yakin tentang hal itu, tapi dia pasti tahu bahwa dia bisa langsung mengenai penutup lampu itu menggunakan tombaknya. Selama dia memiliki kekuatan yang cukup, dia kemudian bisa dengan tepat melemparkan senjata di tangannya ke sasaran. Keterampilan ini seakan-akan sudah menjadi naluri, sesederhana menarik napas atau berjalan. Bahkan Zhang Tai sendiri pun bingung dengan alasan di baliknya. Dia hanya tahu bahwa beberapa perubahan aneh telah terjadi pada tubuhnya. Jika dia menganggap tubuhnya sendiri sebagai sebuah mesin untuk sesaat, dia merasa bahwa 1 jam yang lalu sebuah tombol di tubuhnya tiba-tiba menyala, menyebabkan dia secara naluriah menyadari cara melempar tombak. Tampaknya dengan benda apapun di tangannya, setelah memperkirakan beratnya secara sederhana, dia bisa melemparkannya kemanapun dia mau. Tuhan tahu apa yang terjadi padanya? Apakah 1 bungkus saja cukup? Petrus bertanya dengan murah hati. Tidak, itu terlalu banyak, aku hanya butuh 6. Mendengar kata-kata Peter, Zhang Tai hampir ketakutan karena 1 bungkusan berisi setidaknya 12 tombak. Dia tidak membutuhkan sebanyak itu sama sekali. Yah, itu tergantung padamu. Kepala mudah diproduksi. Mereka hanya membutuhkan sedikit baja. Batang kayunya juga mudah dibuat. Kami punya alat di sini. Jika tidak berfungsi, bawa saja ke sini, aku akan menukarnya dengan yang baru untukmu. Baik, lain kali kalau aku mendapat daging lagi, aku akan membaginya dengan kalian juga. Oke, Petrus tersenyum lebar. Saudaraku, apakah kamu mendengar itu? Kami akan selalu punya daging untuk dimakan mulai hari ini. Pria tangguh berambut hitam ini bisa dengan mudah membunuh 3 serigala. Mendengar pujian Peter, Zhang Tai pun tersenyum. Dia merasa meskipun orang-orang ini introvert dan tidak banyak bicara, mereka sangat santai. Jika Anda memperlakukan mereka dengan baik, mereka juga akan memperlakukan Anda dengan baik.
Dia merasa sangat nyaman bergaul dengan mereka karena, dalam beberapa hal, dia adalah orang yang mirip. Ketika dia meninggalkan bengkel peleburan besi, dia membawa 6 tombak bersamanya. Peter bahkan telah menghadiahkan sebuah wadah untuk menyimpan tombaknya. Dengan wadah tombak di punggungnya, dia bisa bergerak dengan mudah. Namun, ketika dia kembali ke pangkal pohon, Zhang Tai melihat orang yang tidak diundang, Buruik. Kastil Besi Hitam bab 117, serangan balik yang sengit. Kedatangan Buruik mengagetkan seluruh anggota Hit Plain Brotherhood. Namun, tujuannya datang ke sini membuat mereka semakin terkejut karena ia datang ke sini untuk mengundang semua anggota Hit Plain Brotherhood untuk bergabung dengan Asosiasi Singa Jantan. Termasuk Zhang Tai. Ketika Zhang Tai tiba, Buruik dengan rambut pirang cemerlang seperti matahari, sedang membual tentang masa depan cerah Asosiasi Singa Jantan kepada anggota Hit Plain Brotherhood. Kami, Asosiasi Singa Jantan, sekarang memiliki hampir 200 orang dan sudah menjadi tim terbesar dalam pelatihan bertahan hidup ini. Prestasi dari perkumpulan Singa Jantan juga bisa dilihat oleh kalian semua. Kali ini, saya di sini dengan tulus, berharap Anda mau bergabung dengan kami. Anda mungkin tidak tahu bahwa kekuatan tempur Glaiss meningkat dengan sangat cepat. Seseorang memperhatikan dia membunuh 3 serigala besar sekaligus. Dia mungkin sudah pergi ke daerah marginal antara Wild Wolf Valley dan Crescent Prairie untuk melanjutkan pelatihan bertahan hidup. Bukankah Samira sudah pergi? Apakah Glaiss tidak mengetahui hal itu? Doug bertanya dengan rasa ingin tahu. Buruik menjawab dengan senyum cemerlang, syukurlah, Zhang Tai telah mengungkap status sebenarnya pria itu, sehingga menyebabkan dia pergi. Orang itu licik dan jahat, bahkan kami, Asosiasi Singa Jantan, hampir dijebak olehnya. Namun, meski Samira sudah tiada, permintaan sum-sum serigala emas dan rumput leher angsa di kota Black Hawk tidak akan pernah berubah. Bagaimanapun juga, ini adalah kebutuhan Master Apian untuk menyempurnakan obat pemulihan yang sangat dibutuhkan di kota Black Hawk. Oleh karena itu, Glaiss akan terus berburu serigala emas dan memetik rumput leher angsa. Mungkin dalam beberapa hari, misi dan hadiah baru akan dikirimkan dari kota Black Hawk. Selama kota bersedia sedikit meningkatkan hadiahnya untuk misi tersebut, banyak orang akan mencoba Crescent Prairie. Kami, Asosiasi Singa Jantan, juga sedang mempersiapkan momen itu. Apakah kamu belum mempersiapkannya dengan baik terakhir kali? Mengapa kamu ingin mempersiapkannya lagi? Leit, yang licik, bertanya. Apa yang terjadi pada Samira sangat mempengaruhi moralitas kami. Seperti yang kalian ketahui, moralitas sangat penting dalam pertempuran. Beberapa hari ini, kami menunggu kabar dari kota Black Hawk. Setelah misi dan hadiah baru dikirimkan, kami akan berangkat lagi. Sekalipun Glaiss berani berangkat bersama antek-anteknya, kami, Asosiasi Singa Jantan, tidak punya alasan untuk merasa takut. Kudengar ada kebencian antara kamu dan Glaiss. Ada juga kebencian antara Glaiss dan kami. Inilah saat yang tepat bagi kita untuk bersatu melawan Glaiss dan menekannya. Dia berpikiran sempit dan tidak akan membiarkan siapapun lolos bahkan untuk pandangan bermusuhan. Jika dia mendapat kesempatan untuk direkomendasikan dalam pelatihan bertahan hidup ini, kita mungkin harus sangat berhati-hati sejak saat itu untuk menghindari balas dendamnya. Kata Buruik dengan benar. Namun, jika kita bisa bersatu, kita akan mampu melawannya. Kami tidak akan pernah bergabung dengan Asosiasi Singa Jantan, seru Zhang Tai. Sambil menjangkau mereka dari jalan setapak sebelum Barley dan yang lainnya sempat membuka mulut. Zhang Tai, banyak pria yang berbalik dan menyapanya, bahkan Alice dan Beverly langsung bergegas menghampiri tanpa mempedulikan gosip yang mungkin ditimbulkannya. Mereka memeluk lengan Zhang Tai di kedua sisi, membiarkannya menikmati perasaan itu lagi. Melihat ini, Pandora mendengus dingin dan menoleh. Saat mengetahui bahwa Zhang Tai telah kembali, Buruik tetap tersenyum, namun sudut matanya sedikit berubah. Sebelum kedatangan Zhang Tai, dia merasa menjadi pusat perhatian. Namun, setelah Zhang Tai tiba, dia menyadari bahwa fokus semua orang langsung tertuju padanya, sehingga menyebabkan Buruik merasa seperti sedang ditusuk ke dalam. Bagaimana denganmu? Asosiasi Singa Jantan, bergabung dengan persaudaraan Hit Plain kita? Kami merasa bahwa struktur Asosiasi Singa Jantan terlalu longgar, kurang kohesif dibandingkan dengan persaudaraan Hit Plain kami. Seperti yang Anda katakan, jika kami ingin melawan Glaiss, kami harus bersatu untuk meningkatkan kekuatan tempur kami. Bagaimana tentang itu? Pikirkan tentang itu. Zhang Tai melangkah ke arahnya. Lepaskan tombak dari punggungnya, dia melemparkannya ke Doug. Setelah itu, Zhang Tai melemparkan dirinya ke tunggul pohon di samping Buruik, ditemani oleh 2 gadis di sisinya. Mendengar apa yang dikatakan Zhang Tai, orang-orang lain di persaudaraan semuanya menyeringai. Kamu agak lucu, aku bermaksud memasukkanmu ke dalam Asosiasi Singa Jantan dan membiarkanmu menjadi wakil ketua kami. Buruik menjawab dengan mata berbinar dan senyuman, tetap bertingkah seperti pria sejati. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, Zhang Tai menunjuk ke hidungnya sendiri. Setelah persaudaraan kita bergabung dengan Asosiasi Singa Jantan Anda. Anda akan mengizinkan saya menjadi wakil ketua Asosiasi Singa Jantan Anda?
Tentu saja, aku bersungguh-sungguh. Buruik berkata dengan ekspresi tulus. Sudahkah kamu mempertimbangkan hasilnya? Zhang Tai tampak serius dan menatap Buruik dengan serius. Saya rasa anggota asosiasi singa jantan lainnya akan setuju untuk dipimpin oleh satu orang lagi yang mampu. Buruik mengira Zhang Tai sedikit terharu. Pada saat yang sama, dia menoleh untuk melihat senyuman yang menghilang pada anggota persaudaraan lainnya yang dipimpin oleh Barley. Ia merasa sudah mencapai targetnya. Aku tidak bermaksud seperti ini. Zhang Tai tersenyum selebar Buruik. Maksudku, kamu datang ke dasar pohon persaudaraan kita, ingin melahap kami dan membiarkan kami menjadi batu loncatanmu untuk mempertahankan otoritasmu di asosiasi singa jantan. Setelah menyadari bahwa kami tidak setuju dengan Anda terus menggunakan trik Anda di depan kami untuk menghancurkan kedekatan antara kami bersaudara. Dengan tujuan untuk mengisolasi saya dari mereka. Maksudku, sudahkah kamu mempertimbangkan akibat dari menampilkanku di depan semua orang? Pernahkah Anda mempertimbangkan akibat dari memperlakukan saya sebagai orang mati, dan juga idiot? Aku tidak mengerti maksudmu. Buruik, yang selalu tersenyum lebar, mulai merasa sedikit cemas. Baru saja, ketika orang-orang lain mendengar bahwa Buruik ingin memberi Zhang Tai posisi wakil ketua asosiasi singa jantan, wajah mereka semua berubah menjadi biru, dan mereka mulai merasa tidak nyaman. Yang menyebabkan senyuman di wajah mereka menghilang. Namun, setelah penjelasan Zhang Tai, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa Buruik telah mengisolasi Zhang Tai dari anggota Hit Plane Brotherhood lainnya hanya dengan menggunakan satu kalimat itu. Akibatnya, mereka semua melotot ke arah Buruik. Masih tersenyum, Zhang Tai, yang belum melakukan gerakan apapun sebelumnya, langsung melompat dari tunggul pohon dan meninju wajah Buruik. Akibatnya, hidung Buruik langsung mengeluarkan darah dan ia terjatuh ke belakang. Zhang Tai kemudian dengan cepat menyerangnya seperti seekor cheetah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebelum Buruik bisa bereaksi karena rasa pusingnya, Zhang Tai dengan keras menendang perutnya, hingga membuatnya terguling sejauh 2 meter seperti bola sepak. Meringkuk di tanah seperti udang, Buruik bahkan tidak bisa bangkit dari tanah. Zhang Tai tidak berhenti di situ, sebaliknya, dia melompat ke depan. Mengangkat kakinya yang besar, dia dengan ganas menginjak Buruik selama beberapa waktu. Pada awalnya, Buruik bisa menahannya menggunakan tangannya atau berguling untuk menghindari serangan Zhang Tai, namun, dalam 30 detik, dia benar-benar kehilangan seluruh kemampuannya untuk melawan. Dia kemudian mengertakkan gigi dan menangis tersendat. Belakangan, dia hanya menjerit dengan sedih. Akhirnya, dia berguling ke sana kemari di tanah seperti tikus yang dipermainkan kucing. Sebelum titik pembakaran kedua tersulut, Zhang Tai dan Buruik sama-sama merupakan pejuang LV1, dan mereka dekat satu sama lain dalam aspek seperti kekuatan aktual dan kualitas fisik. Bahkan jika Zhang Tai telah meningkatkan keterampilan bertarungnya dalam beberapa hari terakhir, dia tidak akan terlalu diuntungkan melawan Buruik dalam pertarungan sesungguhnya. Namun yang membuat Buruik tidak siap adalah Zhang Tai berani menyerangnya di depan banyak orang bahkan tanpa peringatan. Dengan tinju itu, Zhang Tai melakukan gerakan pendahuluan. Dengan tendangan itu, ia membuat Buruik kehilangan seluruh kekuatan tempurnya untuk sementara. Yang satu tergeletak di tanah, yang lain berdiri dan terus menendang lawannya dengan ganas. Hasilnya terlihat jelas. Selama 2 menit sejak Zhang Tai melompat dari tunggul pohon untuk membuat Buruik berguling-guling di sana-sini di tanah seperti tikus yang sedang dipermainkan. Tidak hanya gadis-gadis di sekitarnya, tetapi juga hewan-hewan dari persaudaraan memiliki mata dan mulut mereka terbuka lebar, bahkan ngiler tanpa sadar. Zhang Tai terus menginjak-injak Buruik, dan melemparkannya, yang sudah terlihat seperti karung pasir rusak, hingga kejang-kejang saat dia memekik semakin keras. Pemandangan seperti itu sungguh mengejutkan. Mungkinkah itu hanya ilusi? Barley menggelengkan kepalanya dan menutup matanya. Ketika dia membukanya lagi, dia menemukan bahwa Zhang Tai masih menendang Buruik dengan ganas. Ia kemudian menyadari bahwa apa yang terjadi bukanlah ilusi, namun peran yang dimainkan keduanya benar-benar membuatnya sulit menerimanya. Di sekolah, saat kamu menggunakan konflik antara saudara laki-lakiku dan Glaise untuk mengatur Glaise, aku membiarkannya karena itu adalah kemampuanmu yang sebenarnya. Anda kemudian menghasut para idiot yang percaya Anda sebagai batu loncatan Anda dengan menemani Anda ke Crescent Prairie, saya biarkan saja. Ayah ini telah memikul tanggung jawabku sendiri dan apa yang terjadi pada para idiot itu tidak ada hubungannya denganku. Zhang Tai terus menendang Buruik dengan ganas sambil mengumpat, kamu pikir aku tidak tahu kamu menjualku ke Samira? Dia langsung menginjak wajah Buruik. Saat Kementerian Dalam Negeri di kota Black Hawk tiba di sini, Samira mencurahkan semuanya. Tanpa dorongan terkutukmu, Samira tidak akan pernah tahu siapa aku. Aku membiarkannya pergi juga karena aku menghancurkan rencananya. Tapi kamu berani datang ke sini untuk menjebak saudara laki-lakiku dan menjebakku di depan para wanita dengan mengisolasiku dari saudara laki-lakiku. Anda memperlakukan saya sebagai orang bodoh dan mati, dan masih ingin saya mengabaikannya? Bagaimana saya bisa melakukan itu? Bukankah kamu pandai menipu?
Aku akan membiarkanmu menipu. Aku akan membiarkanmu menipu. Aku akan membiarkanmu menipu. Aku akan membiarkanmu menipu. Setelah setiap ucapan aku akan membiarkanmu menipu, Zhang Tai akan menendang Buruik dengan ganas. Setelah setiap tendangan ini, orang-orang dari Hit Plain Brotherhood mendengar suara tulang rusuk patah. Pada saat ini, Buruik bahkan tidak bisa menjerit, malah dia batuk darah. Semua orang di persaudaraan terkejut. Jika Big Head mengalahkan Buruik sampai mati, itu tidak akan berakhir dengan baik. Kastil Besi Hitam Bab 118, Kebijaksanaan dan Tekad. Sudah cukup, kepala besar. Jika kamu terus menendangnya seperti itu, dia mungkin akan dipukuli sampai mati. Setelah menyadari betapa parahnya kejadian tersebut, Barley buru-buru bergerak maju untuk menarik Zhang Tai menjauh. Jangan khawatir, dia tidak akan mati. Aku tahu dia hanya mengalami beberapa patah tulang rusuk, yang bahkan tidak masuk ke dalam perutnya. Setelah melirik ke arah Buruik yang sedang mengerang di tanah, Zhang Tai menarik napas dalam-dalam dan mulai menyarankan kepada Barley dan yang lainnya. Apakah kamu ingin menendangnya lagi? Menurutku sangat keren dan lucu menendang orang ini. Dia benar-benar pantas ditendang. Melihat penampilan Buruik yang menyedihkan saat dia terbaring di tanah, saudara-saudara lainnya buru-buru menggelengkan kepala. Saat ini, jika mereka terus menendangnya, itu sama saja dengan menindas orang cacat. Mereka tidak merasa kehilangan muka. Namun, melihat Zhang Tai dengan keras menendang Buruik, yang sangat sombong, semua orang merasa sangat bersemangat. Lalu, orang itu, bagaimana kita menghadapinya? Barley menunjuk Buruik yang tergeletak di tanah. Dialah yang datang ke markas kami untuk menjebak, menghasut, dan membuatku kesal. Namun, dia tidak bisa menandingiku dalam hal kekuatan tempur, sehingga aku sendiri yang memukulinya dengan kejam. Anda tidak mengalahkannya, tetapi Anda semua melihat apa yang terjadi. Terserahlah, biarkan saja dia kembali ke tempat asalnya. Jika dia tidak bisa melakukan itu, biarkan anggota asosiasi singa jantan membawanya kembali. Zhang Tai mengedipkan mata pada Barley. Untuk orang-orang jahat seperti Buruik dan Samira, Anda tidak boleh membiarkan mereka menguasai diri Anda dan merasa tidak pernah puas. Dia merasa bahwa begitu dia mendapat kesempatan, dia harus mengalahkan mereka semua sampai mati tanpa ragu-ragu. Jika Anda bisa membunuh mereka, jangan biarkan mereka bernapas. Jadi, jika dia bisa menendang mereka ke neraka ke-18, dia tidak akan pernah menendang mereka ke neraka ke-17, jika dia bisa mematahkan tulang mereka. Dia tidak akan pernah melukai pembuluh darah mereka begitu saja. Hal di atas disampaikan oleh Donder, dan juga apa yang disadari Zhang Tai dalam beberapa hari terakhir. Di zaman ini, begitu Anda bermusuhan dengan seseorang, Anda harus cukup ganas untuk membunuh mereka dan menjinakkannya. Jika Anda bersikap sopan kepada orang-orang itu, Anda akan selalu menderita karena agresi mereka karena mereka tahu bahwa meskipun mereka kalah, hasilnya tidak akan serius. Jadi jika seseorang ingin hidup nyaman dengan orang-orang jahat yang menyimpang darinya, dia harus memberitahu mereka bahwa akan sangat berbahaya jika mendapat masalah dengannya. Dampaknya akan sangat parah sehingga mereka bahkan tidak dapat membayangkannya. Dampak dari aturan ini terlihat pada Samira dan Buruik. Melihat Zhang Tai mengedipkan mata, Barley segera mengerti bahwa dia ingin secara langsung menghentikan Buruik agar tidak memiliki kesempatan untuk tampil menonjol dalam pelatihan bertahan hidup ini. Menurut Zhang Tai, meskipun Buruik mengajukan banding ke Komite Pengawasan Sementara, dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun karena hukum akan tetap berpihak pada Zhang Tai. Karena semua guru Panwaslu cerdik, mereka pasti tahu apa yang terjadi. Selain itu, ada banyak saksi di lokasi tersebut, jadi Zhang Tai tidak takut sama sekali. Sebaliknya, Buruik tidak mempunyai cukup muka untuk mengajukan banding, dan dia juga tidak berani memberitahu orang lain. Dia juga sadar bahwa satu-satunya akibat membiarkan Komite Pengawasan Sementara menangani peristiwa ini adalah membuat Zhang Tai semakin terkenal sekaligus membuat dirinya terkenal. Masalah utamanya adalah Zhang Tai telah memukulinya dengan sangat kejam. Buruik adalah seorang pejuang LV1 seperti Zhang Tai. Jadi karena keterampilan bertarungnya tidak tertandingi tanpa bantuan pihak ketiga, dia tidak bisa menyalahkan orang lain selain dirinya sendiri. Jika hal ini terungkap ke publik, dia akan kehilangan mukanya juga. Lebih dari itu, Zhang Tai tidak akan pernah disalahkan karena pemenangnya tidak pernah disalahkan. Ketika Buruik benar-benar kehilangan kemampuannya untuk melawan, Zhang Tai bahkan membiarkannya hidup-hidup, yang menunjukkan kemurahan hatinya. Adapun penampilannya yang menyedihkan, dan dia dipukuli dengan kejam oleh Zhang Tai, Buruik tidak akan pernah bisa merahasiakannya karena gadis-gadis saat ini semuanya suka bergosip. Oleh karena itu berarti citra tinggi dan heroik yang dibangun Buruik untuk dirinya sendiri sejak sekolah tersebut runtuh. Mungkin bahkan Buruik sendiri tidak menyangka bahwa dia akan menderita akibat seperti itu dalam perjalanannya ke pangkalan pohon. Melihat Zhang Tai, wajah saudara laki-lakinya yang baik, Barley menjadi terkejut. Apakah itu berarti dia sudah memperkirakan hasil ini bahkan sebelum melompat dari tanah dan memulai serangan? Apakah Zhang Tai baru saja menarik Buruik dari titik tertinggi dengan pertarungan yang sempurna namun tidak terduga?
Sedangkan untuk pertarungan itu sendiri, jika Zhang Tai kalah, dia hanya akan menderita beberapa memar karena ada saudara-saudaranya di sisinya yang akan membantunya pada saat kritis. Buruik, yang selalu menjaga citranya yang sempurna, juga tidak akan menyakitinya terlalu parah, setidaknya, dia tidak akan memukulinya dengan begitu menyedihkan. Namun, jika Zhang Tai menjadi pemenang seperti sekarang, Buruik akan kehilangan semua miliknya. Zhang Tai lalu tersenyum pada Barley. Setelah bertukar pandang, mereka berdua tahu apa yang dipikirkan satu sama lain. Leit, saudaraku, aku harus mengganggumu untuk mengunjungi markas asosiasi Singa Jantan, memberitahu orang-orang di sana untuk membawa pergi Buruik. Karena kami harus makan malam setelah beberapa saat, melihatnya tergeletak di tanah seperti ini, nafsu makan kami akan sangat berkurang. Tapi tidak pantas bagiku pergi ke sana sendirian. Zhang Tai memberitahu Leit sambil melingkarkan satu tangan di lehernya. Memutar matanya, Leit tersenyum dan mengangguk. Saat ini, saudara yang baik seperti Zhang Tai membuatnya sangat bangga. Aku akan pergi bersama Leit demi keselamatan, Baghdad berkata sambil berdiri. Baiklah, kami akan menunggumu makan malam. Barley juga tersenyum sebelum menoleh ke gadis-gadis yang belum bangun dari kenyataan bahwa idola mereka telah pingsan dan merosot dari seorang pangeran menjadi katak. Cantik, cepat siapkan makan malamnya sekarang, kita harus merayakannya malam ini. Kali ini, semua gadis bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka semua berusaha untuk mengambil bagian. Tidak peduli apapun, orang yang bisa menginjak-injak idola dengan kakinya secara alami adalah idola yang lebih hebat, yang merupakan aturan main dunia pria di mata wanita. Setelah kejadian ini, citra Zhang Tai menjadi lebih tinggi di hati semua pria Hit Plain Brotherhood dan semua gadis yang hadir. Tidak ada yang peduli dengan Buruik yang sudah koma. Beberapa menit yang lalu, gadis-gadis itu merasakan dirinya diselimuti sinar matahari keemasan yang cemerlang. Namun, saat ini, sinar matahari yang cemerlang dipindahkan ke Zhang Tai. Gadis-gadis itu pintar. Meski awalnya mereka bingung, setelah melihatnya beberapa saat, mereka juga bisa menyadari sesuatu melalui pertarungan antara Zhang Tai dan Buruik. Apa yang kamu katakan saat kamu mengalahkan Buruik tadi? Alice dan Beverly bertanya setelah mendekati Zhang Tai. Siapa wanitamu? Beverly membuka mulut merahnya dengan seulas senyuman di wajahnya. Meskipun Pandora tidak datang ke sini, dia berdiri di dekatnya dengan telinga tegak, mendengarkan percakapan dengan jelas. Sambil menggaruk kepalanya, Zhang Tai menjawab dengan cara yang bodoh, sudahkah aku mengatakan itu? Tapi aku tidak bisa mengingatnya. Bajingan, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Dalam waktu 1 jam, aromanya mulai hilang dari panci besar di bawah pohon cakar naga. Ketika kebab daging serigala di atas batang bambu mulai meneteskan minyak, Leit dan Baghdad kembali dengan 6 siswa di belakang mereka. Dibandingkan dengan ekspresi santai Leit dan Baghdad, ke-6 orang itu menundukkan kepala. Dengan wajah membiru, mereka tampak seperti pengungsi dan merasa kehilangan muka hingga hampir menundukkan kepala di samping selangkangan. Sebagai bos asosiasi Singa Jantan, Buruik datang ke markas orang lain untuk membujuk mereka agar melayaninya dengan mengisolasi salah satu saudaranya. Namun di luar dugaan, dia melawan Zhang Tai karena kata-kata yang tidak pantas. Akan tetap baik-baik saja jika dia menang, dia akan menjaga kehormatan asosiasi Singa Jantan. Namun, ia dipukuli seperti anjing, bahkan harus menunggu orang lain menggendongnya kembali dan membersihkan pantatnya. Apa yang dia lakukan? Itu terlalu memalukan, benar-benar kehilangan muka. Mereka tidak pernah membayangkan Buruik bisa kehilangan muka dengan cara yang begitu bodoh. Ketika para lelaki dari persaudaraan sedang asyik mengobrol dan berbicara dengan sekelompok perempuan, Buruik terbaring di tanah di samping seperti anjing mati. Perbandingan yang jelas seperti itu sungguh ekspresif, dan 6 orang yang mengikuti Leit dan Baghdad bahkan tidak berani mengangkat kepala. Setelah mengeluarkan tandu portabel, mereka meletakkan Buruik yang tidak sadarkan diri ke atasnya dan bergegas pergi. Mengambil 6 potong daging serigala panggang, Barley menutupinya dengan daun pohon dan menyerahkannya kepada 6 orang masing-masing. Saudara-saudara seharusnya belum makan malam, ambillah dan makan dalam perjalanan pulang. Sayangnya, karena kami semua teman sekolah, kami tidak ingin hal ini terjadi. Namun Buruik sangat pandai bermain trik. Asosiasi Singa Jantan sebenarnya hanyalah batu loncatan baginya untuk naik. Awas, saudara-saudara, Zhang Tai, apakah kamu sudah mengalahkan Buruik dengan begitu ganas sendirian? Salah satu dari 6 orang itu bertanya dengan keras. Duduk di dekat api unggun, Zhang Tai mengangguk. Dia kemudian berdiri. Mengenai pertanyaan ini, Anda bisa bertanya pada Buruik saat dia bangun. Ngomong-ngomong, katakan juga padanya bahwa jika dia tidak yakin dan ingin membalas dendam, dia bisa datang kepadaku kapan saja dan di mana saja, bahkan pertarungan publik yang disepakati di kastil serigala liar. Namun, jika dia berani menggunakan cara jahat lainnya untuk menjebakku, atau orang-orang di sampingku, aku akan menghajarnya 10 kali lebih parah dari sekarang. Aku tidak secerdas dia. Jadi jika aku ingin membunuhnya, aku akan langsung menyerangnya dengan belati.
Sebaiknya Anda tidak membiarkan dia menyamar sebagai penyelamat sambil diam-diam melakukan hal-hal kotor. Sungguh melelahkan melakukan itu. Mendengar kata-kata Zhang Tai, keenam orang itu tidak ragu lagi. Setelah bertukar pandang, mereka menundukkan kepala dan membawa Burwick pergi. Saat makan malam tiba di bawah pohon cakar naga, semua orang bersorak. Saat makan, Barley tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia kemudian bertanya kepada Zhang Tai, "Kamu tidak membawa keranjang penambangan itu kembali? Apakah itu berarti kamu tidak ingin menggali ranjau lagi?" "Ya, aku akan berhenti menambang mulai besok." Zhang Tai tersenyum, lalu menoleh dan menggigit ikan yang ditaruh di hadapannya oleh Alice. "Kamu seharusnya melakukan itu sejak lama." Doug menepuk pahanya, dan semua saudara lainnya mengangguk. "Saya memutuskan untuk melanjutkan pelatihan bertahan hidup sendirian mulai besok dan seterusnya." "Apakah Anda ingat dua serigala yang melarikan diri di depan kita siang ini? Mereka berasal dari kelompok yang sama yang hampir membunuhku terakhir kali. Mereka tidak akan pernah lolos jika saya tidak melompat ke dalam lubang hitam itu. Oleh karena itu, saya akan selalu merasa tidak berhasil dalam pelatihan bertahan hidup ini jika saya tidak menanganinya dan memikirkan hal ini." Setelah Zhang Tai menyatakan rencananya, suasana menjadi sangat sunyi, bahkan suara jarum yang jatuh ke tanah pun bisa terdengar. Kastil Besi Hitam bab 119, kalian semua adalah bayiku. Kalimat terakhir Zhang Tai memberikan banyak informasi. Pertama, dia bersiap untuk memulai pelatihan bertahan hidup seorang penyendiri, dan kedua, ketiga gadis yang tiba-tiba diserang oleh 4 serigala hari ini adalah kejadian yang tidak terduga, yang sangat mengejutkan publik. Oleh karena itu, pada paruh kedua makan malam, suasana menjadi sedikit tertekan. Meskipun Zhang Tai ingin membuatnya lebih santai, tidak satu pun dari mereka sedang dalam suasana hati yang baik. Senja segera turun, dan tiba waktunya menemani gadis-gadis itu kembali ke kastil serigala liar. Ketika mereka tiba di kastil, saudara-saudara lainnya menjaga jarak dari Zhang Tai untuk memberinya ruang untuk berbicara dengan ketiga gadis itu. Zhang Tai bersiap untuk membuka bungkusan darurat yang dibawanya di punggungnya. Itu terlihat sangat besar dan berat. Karena Zhang Tai tidak pandai mengemas barang, dia hanya membungkus masing-masing barang dengan kertas terpal dan kertas kraft. Semua dibundel di punggungnya, barang-barang itu terlihat sangat rumit dan mirip dengan keranjang penambangan yang penuh dengan biji di dalamnya. Sejak mereka meninggalkan pangkal pohon, Zhang Tai telah membawa beban sebesar ini. Dalam perjalanan ke kastil serigala liar, ketiga gadis itu tidak mempedulikannya sama sekali. Dalam suasana tertekan, mereka semua diam, termasuk Zhang Tai. Begitu dia memulai pelatihan bertahan hidup penyendiri, itu berarti hubungan antara dia dan ketiga gadis itu akan berakhir. Setelah membawa banyak barang dari pangkal pohon ke kastil serigala liar, meskipun Zhang Tai memiliki kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya karena penambangan, dia masih berkeringat di seluruh dahinya. Sebelum berangkat, Alice akhirnya membuka mulutnya untuk memecah kesunyian. "Apakah menurutmu kami membosankan?" dia bertanya. "Apa yang kamu bicarakan? Cepat, bantu aku melepaskan bebannya. Aku sangat lelah, hampir mati." "Kalau kami tidak membosankan, kenapa kamu lebih memilih mengikuti pelatihan bertahan hidup si penyendiri?" Beverly bertanya, penuh keluhan. Tidak ada laki-laki yang akan memilih pelatihan bertahan hidup seorang penyendiri ketika dia punya pacar, tidak peduli betapa hebatnya dia. Sambil menggaruk kepalanya, Zhang Tai menyadari bahwa pemikiran perempuan sebenarnya berbeda dengan laki-laki. Bagaimana mereka bisa mempunyai pemikiran aneh seperti itu? Bagaimana dia bisa menjelaskan hal ini kepada mereka? Melihat Zhang Tai terdiam, Alice tampak semakin marah. Terlihat sangat dingin. Alih-alih menunjukkan ekspresi manis seperti biasanya, Alice melanjutkan, "Aku tahu. Kamu menganggap Beverly dan aku adalah gadis nakal karena kami awalnya menyapamu. Anda pun mengeluhkan sosok Pandora yang buruk. Kamu ingin mencari gadis dengan tubuh sebagus aku dan Beverly, serta temperamen sebaik Pandora, kan? Gadis, apa yang kamu bicarakan?" Melihat air mata memenuhi mata mereka, Zhang Tai, yang tidak tahu harus berkata apa, kehilangan kesabaran dan mengumpat. "Alice, Beverly, tahukah kamu betapa khawatirnya aku terhadapmu ketika aku melihat serigala mengejarmu? Ketakutan di wajahmu saat itu terukir dalam di hatiku. Dan kamu, Pandora, tahukah kamu apa yang kupikirkan saat aku melihat serigala akan menggigit lehermu? Tahukah kamu kenapa aku berani melemparkan tombakku ke arah serigala di saat kritis itu? Pernahkah kamu memikirkan mengapa aku tidak takut menyakitimu secara tidak sengaja? Apakah keterampilan melemparku begitu sempurna? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Barley dan yang lainnya bagaimana performaku dalam melempar sebelumnya. Pandora, saat itu aku berpikir jika serigala itu benar-benar menggigitmu, kamu pasti akan kehilangan nyawamu. Jadi aku tidak punya pilihan lain selain bertaruh dengan nyawamu dan nyawaku sendiri sebagai taruhannya. Jika aku tidak sengaja membunuhmu, aku juga akan bunuh diri setelah membunuh serigala. Namun, tidak peduli apa, aku tidak akan pernah membiarkan binatang buas itu membunuhmu begitu saja.
Aku bahkan bisa mengorbankan hidupku sendiri di saat kritis untukmu. Jadi bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa menurutku kamu membosankan? Benar-benar, apakah kamu benar-benar berpikir seperti itu? Mendengar penjelasan Zhang Tai, air mata Pandora mengalir seperti tepian sungai yang runtuh. Dia sangat tersentuh. Apakah kamu benar-benar ingin mengorbankan hidupmu sendiri pada saat itu untukku? Sungguh, di mataku, kamu yang terbaik. Saat itu, aku lebih suka digigit serigala liar daripada kamu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka, meski hanya sedikit. Kalian semua adalah bayiku. Melihat ketiga gadis itu berlinang air mata, Zhang Tai memeluk mereka seperti yang dia lakukan pada siang hari. Dia dengan lantang mencurahkan pikiran aslinya. Alice, tahukah kamu, dengan kamu di sisiku, aku merasa ini adalah malam paling membahagiakanku di pesta malam api unggun itu. Anda membuat saya menyadari bahwa saya bisa sebahagia itu dalam hidup saya. Dan Beverly, aku merasa sangat beruntung memilikimu. Aku suka rambut pendekmu yang bagus dan kulit mulusmu, dan payudara besarmu yang lucu. Tahukah kamu betapa seksinya dirimu saat memperlihatkan bagian putih matamu di hadapanku? Alice dan kamu adalah dewi paling suci dalam mimpiku. Akhir-akhir ini, mau tak mau aku melakukan banyak hal yang menjijikkan dan menakutkan padamu dalam pikiranku. Aku merasa terlalu malu untuk mengungkapkan apa yang aku impikan untuk kulakukan bersamamu. Saya suka cara Anda memperlakukan saya. Sungguh, saya sangat menyukai perilaku Anda yang sangat menarik dan menawan. Aku suka kamu menggodaku. Anda bukan hanya dewi saya, tetapi juga wanita paling menarik dan memikat dalam mimpi saya. Pandora, kamu adalah malaikat keberuntungan yang dianugerahkan kepadaku oleh Tuhan. Aku bersumpah kamu adalah wanita pertama yang aku sukai sejak aku lahir. Apakah kamu ingat hari ketika Hista membuat lelucon tentang kamu dan aku ketika kita membawa barang kita kembali? Anda mengintip ke arah saya dan pergi. Pada saat itu, aku benar-benar terpikat olehmu, dan hal di bawah ini langsung menjadi keras. Tidak ada wanita lain yang bisa melakukan itu padaku, dan apa yang dikatakan Hista bajingan itu memang benar-benar ingin kukatakan. Aku bahkan ingin bercinta denganmu saat itu. Aku tidak merasa bingkaimu tidak bagus sama sekali, aku merasa ada daya tarik yang istimewa padamu. Sambil memeluk ketiga gadis itu, Zhang Tai terus mengutarakan apa yang ingin dia katakan. Dia tidak tahu bagaimana mengucapkan kata-kata manis. Dalam benaknya, kata-kata manis pria seharusnya menjadi emosi mereka yang sebenarnya terhadap wanita yang mereka cintai. Pria hendaknya mengungkapkan kekaguman dan kekagumannya kepada wanita yang dicintainya. Hanya ketika mereka mengekspresikan emosi mereka yang sebenarnya barulah mereka menggunakan kata-kata manis, yang memang disukai wanita. Semua kata-kata lainnya adalah omong kosong dan tidak benar. Sedikit lebih jauh ke belakang, anak laki-laki lain yang menemani mereka ke sini semuanya berdiri kaget. Mereka diam-diam melirik Zhang Tai seperti sedang mengamati dewa. Mereka telah melihat pria tangguh, tapi mereka belum pernah melihat pria seperti Zhang Tai. Bagaimana bisa seorang pria memeluk tiga gadis dan mengungkapkan cintanya kepada mereka satu persatu? Itu terlalu bagus, itu sangat hebat sehingga tidak akan pernah bisa ditandingi oleh orang lain. Mereka benar-benar menyaksikan keajaiban dan legenda hari ini. Jurus yang digunakan Zhang Tai untuk memeluk ketiga wanita itu bukanlah jurus terkuat. Apa yang benar-benar kuat adalah kata-kata yang dia gunakan untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada mereka. Semua orang yang mendengar apa yang dikatakan Zhang Tai sangat terkejut hingga mereka bahkan memutar mulut dan sudut mata mereka serta meludahkan busa putih. Mereka tidak pernah percaya bahwa seorang pria bisa mengungkapkan cintanya kepada tiga gadis sekaligus. Malam itu, Christine dan saudara perempuannya juga ditemani kembali ke kastil oleh sekelompok anak laki-laki yang telah membentuk satu tim dengan mereka. Dalam beberapa hari terakhir, gadis-gadis ini telah menjalin hubungan baik dengan anak laki-laki ini. Mereka semakin dekat satu sama lain. Ketika mereka tiba di alun-alun kecil di luar kastil serigala liar, banyak anak laki-laki dan perempuan secara otomatis berpisah menjadi dua kelompok. Mencari tempat di alun-alun untuk mengatakan sesuatu. Anak laki-laki yang berjalan bersama Christine itu tampak tampan, anggun, dan baik hati. Dia juga memiliki kekuatan bertarung yang baik karena dia akan segera menjadi prajurit Elfi 1. Sejak pertama kali melihat Christine, pria ini sudah terpesona olehnya. Dia merawatnya dalam semua aspek. Christine pun mengetahui niat bocah itu. Sejujurnya, dia juga punya perasaan yang baik terhadapnya. Namun, tanpa mengetahui alasannya, itu hanya perasaan yang tidak bisa berkembang lebih jauh. Dia selalu merasa ada yang kurang di antara mereka. Tidak peduli apapun, dia tidak merasakan detak jantung yang diharapkan. Anak laki-laki berambut hitam yang dia temui di stasiun kereta itulah yang membuat jantungnya berdebar kencang beberapa hari terakhir ini. Dia selalu memikirkan kembali bagaimana dia menendangnya, dan ketegasan mengejutkan orang itu ketika dia melompat ke dalam lubang hitam setelah membunuh ketiga serigala. Yang membuatnya terkesan dan kesal adalah ekspresi senang bajingan itu ketika dia memeluk dua gadis saat pesta malam api unggun.
Tanpa sadar, Christine mulai mengertakkan gigi, merasa menyesal karena tidak menendangnya lebih ganas saat itu. Dia berpikir bahwa dia seharusnya mematahkan tulang kering bajingan itu sehingga dia tidak perlu melihat ekspresi senangnya sekarang. Christine, tahukah kamu, sejak pertama kali aku melihatmu, sosok cantikmu sudah jatuh ke dalam hati lembutku seperti biji mawar. Lambat laun, mereka berakar dan bertunas, menyebabkan setiap pikiran spontanku tentangmu tercium harum. Anak laki-laki yang mengejar Christine akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan cintanya. Mengenai kata-kata ini, anak laki-laki itu telah memikirkannya selama berhari-hari, mempertimbangkannya ratusan kali. Saat ini, dia merasa mereka cukup kuat untuk menggerakkannya. Di luar dugaan, setelah menunggu cukup lama, ia masih belum mendapat respon apapun. Dia kemudian meliriknya hanya untuk menemukan dia mengingat sesuatu dan mengertakkan gigi. Christine, anak laki-laki itu ragu-ragu sebelum membangunkannya. Apa yang kamu katakan? Christine sepertinya segera kembali dari mimpinya. Apakah kamu baru saja berbicara denganku? Mengatakan sesuatu. Melihat responnya, anak laki-laki itu langsung melangkah mundur dan menangis dalam hati. Dia merasa benar-benar kehabisan kata-kata, dan benih mawar yang bertunas di dalam hatinya pun layu. Saat itu, mereka menemukan banyak orang berkumpul di depan mereka, sepertinya sedang menonton sesuatu. Kastil Besi Hitam bab 120, satu anak panah untuk 3 burung. Banyak orang diam-diam memperhatikan sesuatu di depan mereka. Saat Christine dan anak laki-laki itu berjalan ke sana, orang-orang ini bahkan meletakkan jari telunjuk mereka ke mulut mereka, meminta mereka untuk diam. Dengan merendahkan suaranya, seorang pria berkata, "Tidak usah bersuara, seorang saudara laki-laki sangat hebat, dia bisa menggoda 3 gadis sekaligus. Dia bukan manusia, pastinya dewa. Jangan ganggu kami agar kami bisa belajar darinya." Menggoda 3 gadis sekaligus, bukan hanya bocah itu, Christine pun kaget. Kedua orang itu hanya bisa memikirkan 2 kata tidak mungkin. Setelah bertukar pandang, mereka mencapai kesepakatan diam-diam untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, mereka berdua memperlambat langkahnya dan bergerak maju. Mereka kemudian mendengar kata-kata Zhang Tai yang paling tidak tahu malu kepada ketiga gadis itu, "Sungguh, kamu adalah yang terbaik di mataku." Entah kenapa, perkataannya membuat ketiga gadis itu mulai menangis semakin keras. Saat dia memeluk mereka dengan tangannya, dia hanya bisa mencium air mata mereka. Pada saat ini, Zhang Tai bersumpah dalam hati bahwa dia benar-benar menghargai dan mencintai mereka. Saat dia mencium air mata mereka, dia merasa seperti sedang mencium bunga yang ada embunnya. Bunga-bunga itu begitu indah, lembut, dan indah. Seperti seorang tukang kebun yang sangat menyukai bunga hingga ia rela mengubah dirinya menjadi sampah untuk memupuknya, Zhang Tai juga menggunakan gayanya yang paling sederhana untuk menghargainya. Air mata yang asin dan panas menjadi ikan kecil sedingin es, yang mulai berenang dengan kaku di mulutnya. Pada titik tertentu, Beverly sudah dengan berani mencium Zhang Tai. Dia menjulurkan lidahnya ke mulut Zhang Tai yang benar-benar mengejutkannya dan membuatnya kaku. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain mulai menghisap lidahnya. Tiba-tiba, Zhang Tai merasakan seluruh tubuh Beverly di tangan kanannya menjadi lembut, diikuti oleh wajahnya yang perlahan memanas. Rasa yang begitu mempesona membuat Zhang Tai begitu mabuk hingga dia bahkan menutup matanya. Alis Beverly yang panjang kemudian dengan cekatan mengusap wajah Zhang Tai, menyebabkan dia merasa gatal dan hilang dalam kelembutannya. "Aku juga menginginkannya." Alice, yang berada di samping, mengungkapkan ketidakpuasannya dengan suara harum yang dingin. Setelah itu, ikan kecil pertama berenang menjauh, dan ikan kecil kedua berenang masuk dengan gesit. Berbeda dari ikan pertama, ikan kecil Alice dengan kikuk berenang melintasi gusi Zhang Tai, menyebabkan seluruh tubuhnya mati rasa seolah-olah ada arus listrik yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Kemudian, Zhang Tai juga mengubah lidahnya menjadi ikan kecil. Alhasil, kedua ikan kecil itu mulai bermain-main di mulutnya. Ikan kecil dan bibir panas Beverly hanya menempel di telinga Zhang Tai, sedikit memainkan daun telinganya. Nafasnya yang panas mengipasi wajahnya. Tiba-tiba, Zhang Tai merasa dia akan meledak, dan tangan yang berada di sekitar Beverly tanpa sadar jatuh ke pantat seksinya, mulai menggosoknya. Makhluk liar yang ada di selangkangan Zhang Tai itu telah lama menyembul ke perut lembut Pandora seperti seekor naga yang marah ketika Beverly mulai menciumnya. Setelah mengetahui benda itu bukanlah belati Zhang Tai, seluruh tubuh Pandora pun menjadi lunak. Sambil menempel di dada Zhang Tai, seluruh tubuhnya mulai bergetar dan menjadi sedikit lebih panas. Anak laki-laki dan perempuan yang tergoda oleh seks semuanya akan terpesona oleh kenikmatan yang dibawa oleh pusaran dan indera yang begitu menakjubkan. Mereka akan lupa di mana mereka berada. Mereka adalah satu-satunya dunia bagi satu sama lain. Setidaknya Zhang Tai merasa seperti ini. Pada saat ini, dia lupa bahwa dia berada di Wild Wolf Square. Meski senja berangsur-angsur turun, masih ada banyak penonton di dekat alun-alun. Pada saat ini, banyak hewan jantan dan betina tidak hanya memandang Zhang Tai sebagai dewa biasa, mereka memandangnya sebagai pencipta agung dan satu-satunya Tuhan.
Mereka tidak pernah menyangka akan melihat orang hebat seperti dia. Lingkungan sekitar sangat sepi, sungguh menyenangkan bisa mencium mereka. Zhang Tai hampir lupa waktu. Apa yang sedang kamu lakukan? Hanya ketika teriakan serius dan marah bergema di telinga mereka barulah mereka berempat terbangun dari pusaran mimpi itu, wajah mereka memerah. Mendengar teriakan itu, Zhang Tai sangat terkejut. Dia kemudian melihat sekeliling dan menemukan Nona Kili sedang menatapnya dengan mata terbuka lebar. Jika itu orang lain, Zhang Tai mungkin akan merasa malu. Namun, saat melihat wanita sialan ini, Zhang Tai langsung merasa kesal. Nona Kili, kami sedang berciuman, pernahkah Anda melihat fakta yang begitu jelas? Saat ketiga gadis itu menjadi gelisah dan ingin bergerak, mereka dipeluk erat oleh Zhang Tai. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Nona Kili dengan penuh agresi. Anda adalah seorang guru, bukan seorang ratu. Jika kamu ingin menghukumku, sebaiknya kamu punya alasan yang tepat. Saya tidak ingat hukum apapun di kota Black Hawk, peraturan sekolah apapun, atau keputusan aliansi Andaman pada masa perang yang melarang ciuman. Setelah mengatakan ini, Zhang Tai mengabaikan Nona Kili dan berkata kepada ketiga gadis itu, ayo, sayang, lanjutkan, coba kulihat, siapa yang mendapat giliran sekarang. Wajahnya memerah seperti apel, Alice tidak seberani Zhang Tai. Melihat Nona Kili menatapnya, dia langsung mencubit pinggang Zhang Tai. Beverly juga buru-buru menginjak kakinya sebelum melepaskan tangannya dari pantatnya. Zhang Tai tidak bermaksud mencium mereka, sebaliknya, dia hanya menyamarkan ciuman itu dengan mencibir mulutnya. Ia melakukan ini untuk membuat Nona Kili marah. Di luar dugaan, Pandora menjadi lebih berani darinya saat ini. Saat dia menggerakkan mulutnya yang cemberut ke depan Pandora, dia benar-benar mulai menciumnya. Sambil memeluknya erat-erat, dia berdiri berjinjit. Hasilnya, seekor ikan kecil lainnya masuk ke dalam mulut Zhang Tai tanpa ragu-ragu, sementara air liurnya mengalir dari sudut mulutnya. Mereka berdua begitu setia hingga suara Ziza bahkan bisa terdengar. Adegan itu benar-benar membuat Alice dan Beverly terpana. Begitu pula dengan penontonnya. Zhang Tai juga sangat terkejut pada saat itu. Apakah ini Pandora yang sama malunya? Ikan kecilnya memalukan sekaligus pemberani, jauh lebih berani dibandingkan ikan Alice dan Beverly. Pandora, bagaikan kucing yang dongengnya diinjak, Nona Kili langsung meninggikan suaranya. Bahkan mendengar pekikannya, ikan kecil Pandora merasa enggan meninggalkan bibir Zhang Tai. Akhirnya, di hadapan yang lain, dia bahkan membersihkan semua air liur di sekitar mulutnya menggunakan lidahnya. Setelah itu, dia tersenyum padanya sebelum menggunakan lengan bajunya untuk mengeringkan sudut mulutnya dan mencium wajahnya. Baru setelah melakukan ini dia berbalik dan dengan tenang menghadapi wanita yang sudah gila itu. Dia kemudian dengan sopan menyapa, Nona Kili. Apa yang kamu lakukan? Nona Kili memekik dengan marah. Saya mencium pria tercinta saya dengan sepenuh hati. Bukankah salah satu tujuan setiap gadis adalah menemukan pria yang dicintainya dalam pelatihan bertahan hidup ini? Jawabnya, terlihat sangat tenang. Nona Kili menunjuk ke arah Zhang Tai dan dengan marah berkata, dia hanya pria yang tidak tahu malu dan bejat. Nona Kili, Anda salah. Dalam hatiku, dia adalah pria yang benar-benar tangguh. Dia baik hati, bertanggung jawab, berani, tulus, dan tidak munafik. Untuk menyelamatkan nyawaku, dia bahkan rela mengorbankan nyawanya sendiri. Saya merasa paling bahagia bersamanya. Aku, Pandora, belum pernah merasa sebahagia ini sebelumnya. Saya bisa melakukan apa saja untuknya? Kalian benar-benar berkepala dingin. Dia hanya mempermainkanmu. Lihatlah gadis-gadis lain, sebaiknya kamu tidak ditipu olehnya. Nona Kili menatap Pandora dengan penuh kesakitan, seperti melihat domba yang hilang. Pandora yang kurus menunjukkan senyuman. Bagaimana jika kamu benar? Bahkan jika dia memiliki 100 anak perempuan, atau 1000 anak perempuan, saya tetap ingin dipermainkan olehnya dan menyenangkannya. Dia pria yang kucintai. Kalau dia senang, aku juga ikut senang. Alice, Beverly, setujukah kamu? Setelah bertukar pandang dengan Beverly, Alice juga mendekatkan wajahnya ke wajah Zhang Tai dan memulai ciuman panjang lainnya. Ketika mulutnya lepas dari mulutnya, gumpalan air liur yang berkilau bahkan keluar. Lalu, seperti yang dilakukan Pandora, Alice juga menggunakan lidahnya untuk membersihkan air liur di sekitar mulut Zhang Tai. Dekat setelah Alice adalah Beverly. Berbeda dengan dua sebelumnya, si cantik ini bahkan dengan sigap menggigit ujung hidungnya usai menciumnya. Mendengar kata-kata Pandora, Zhang Tai hampir menangis. Keberanian Alice dan Beverly pun membuatnya terharu hingga air matanya pun akhirnya keluar. Mengabaikan sikap Nona Kili, dia membungkuk di atas tubuh Pandora di lengannya dan dengan ganas mencium wajahnya setelah tertawa terbahak-bahak. Adegan yang sama terjadi pada dua wanita lainnya. Karena marah, Nona Kili berbalik dan pergi tanpa mengatakan apapun. Kami sepenuhnya berada di pihak Anda, apakah Anda puas sekarang? Beverly si gadis mempesona, yang telah sepenuhnya santai, dengan ringan menggigit wajahnya. Ayo kita pergi sekarang, pinggangku hampir patah. Alice juga memberinya mata putih. Sambil tertawa keras, Zhang Tai mengendurkan lengannya.
Paling lama 1 bulan. Tunggu aku untuk saat itu. Lain kali ketika Anda melihat saya yakin Anda akan sangat terkejut. Percayalah, priamu tidak akan pernah mengecewakanmu. Setelah mengatakan ini, Zhang Tai mengabaikan bisikan di sekitarnya dan mengeluarkan 3 paket yang dibungkus kertas minyak, 1 untuk setiap gadis. Benda-benda itu begitu berat sehingga gadis-gadis itu bahkan tidak bisa memegangnya tanpa menggunakan kedua tangan. Apa ini? Alice dengan rasa ingin tahu bertanya. Ini makanan yang aku siapkan untukmu. Cukup untuk waktu 1 bulan. Bahkan jika aku akan pergi, aku tidak akan membiarkanmu lapar. Karena itu untuk kita, kenapa kamu tidak memberikannya saat kita berada di pangkal pohon? Kamu tidak perlu membawa barang seberat itu sendirian, kata Beverly. Terlalu berat, saya sudah menyiapkan sekitar 20-30 kg makanan untuk kalian masing-masing. Bagaimana Anda bisa memikul beban seperti itu selama perjalanan panjang itu? Tentu saja, aku akan membawakannya untukmu. Bodoh, memikirkan ekspresi Zhang Tai yang berkeringat dalam perjalanan ke sini, mata Alice kembali berkaca-kaca. Pria ini diam-diam membawa 80-90 kg daging kemasan sejauh 5 km melalui jalur pegunungan hanya untuk memberi mereka makanan tersebut. Namun mereka mengira bahwa barang-barang dalam paket itu disiapkan untuk pelatihan bertahan hidup penyendiri dan perlu diproses di sini, di kastil serigala liar. Oh, ya, dan ini. Mengatakan ini, Zhang Tai mengeluarkan 3 gigi taring serigala yang dipoles dengan baik. Dalam kepercayaan Tiongkok, gigi taring serigala liar yang dibunuh oleh laki-laki dengan menggunakan tangannya sendiri dan dikenakan pada tubuh perempuan laki-laki tersebut akan mencegah terjadinya kejahatan. Saya sudah menyiapkannya untuk Anda. Aku membunuh serigala itu hari ini hanya dengan menggunakan tanganku untuk menyiapkan seekor anjing untuk kalian masing-masing. Mengingat adegan berisiko ketika Zhang Tai membunuh serigala liar hanya dengan menggunakan tangannya di siang hari untuk menyiapkan anjing untuk mereka, ketiga gadis itu benar-benar tersentuh. Setelah dengan hati-hati menyingkirkan gigi taring yang telah disiapkan Zhang Tai dengan hati-hati untuk mereka, mereka memeluknya sekali lagi, menciumnya dengan liar. Yah, sekarang sudah larut, aku akan menemanimu masuk. Zhang Tai menepuk bahu ketiga gadis itu sambil menemani mereka ke kastil bagian luar. Berdiri di luar gerbang kastil bagian dalam, dia menceritakan berbagai hal kepada mereka sebelum mengucapkan selamat tinggal dan mengantarkan mereka ke kastil bagian dalam dengan membawa sejumlah besar barang. Lihat tubuh tipis Pandora menghilang terakhir kali, Zhang Tai teringat sesuatu dan berteriak keras, Pandora. Dia berbalik dan menatapnya. Zhang Tai hanya membuka mulutnya, namun tidak berkata apa-apa, makan lebih banyak, tunggu aku kembali. Pandora sepertinya memahaminya. Dia kemudian juga menggerakkan mulutnya dan menjawab tanpa suara, bajingan. Kecantikan benar-benar sumber kebahagiaan. Zhang Tai menjadi sangat bersemangat. Sambil menyenandungkan sebuah lagu, dia meninggalkan kastil serigala liar. Saat dia berjalan keluar dari kastil luar, berencana untuk bertemu dengan Barley dan anggota persaudaraan lainnya, dia tiba-tiba mendapati dirinya dikelilingi oleh banyak hewan. Dengan mata berbinar dan ekspresi gembira, hewan-hewan ini menatapnya yang sungguh membuatnya terkejut. Apa yang terjadi? Apakah mereka akan mengalahkanku? Zhang Tai bertanya-tanya dalam hati. Apa yang kamu inginkan? Zhang Tai dia bertanya dengan suara meninggi. Tuan, selamatkan aku. Seekor binatang berlari ke depan sambil menangis, sambil memeluk kaki Zhang Tai. Dia mengangkat kepalanya dengan air mata mengalir di matanya. Saya belum mempunyai kesempatan untuk menyentuh tangan seorang gadis sejak dimulainya pelatihan bertahan hidup ini. Celakalah aku, tolong beri aku satu instruksi saja, aku tidak ingin sendirian. Tanpa berkata-kata, Zhang Tai menggaruk kepalanya. Apa kamu ingin tahu kenapa ketiga gadis itu bisa mencintaiku di saat yang sama? Semua orang lalu mengangguk dengan gila. Sebagai laki-laki, kita tidak boleh bertanya mengapa seorang gadis tidak mencintai kita. Sebaliknya, kita harus bertanya pada diri sendiri, aspek mana dari diri kita yang layak mendapatkan cinta mereka. Mengatakan ini, Zhang Tai merasa ekspresinya mirip dengan ekspresi Burwik. Dia sendiri yang tidak mengemukakan kalimat ini, sebaliknya, dia mempelajarinya dari Donder. Zhang Tai merasa pantas menggunakannya saat ini. Dia bahkan tidak bisa menjelaskan alasannya. Dia hanya ingat bahwa dia telah memberikan ciuman pertamanya kepada ketiga gadis itu malam ini. Hingga saat ini, dia masih belum mengerti bagaimana hal itu bisa berkembang sampai sejauh ini.